Sonwoo, pria tampan yang kini menjalani hidup tenang sebagai penjual bunga dan penulis. Di balik kesan sederhananya, dulunya ia adalah mantan artis berbakat yang pernah meraih penghargaan. Suatu peristiwa membuat keluarganya hancur hingga ia trauma dan memutuskan untuk berhenti dari dunia hiburan. Setelah 15 tahun berlalu dan tumbuh menjadi pria dewasa, kini tawaran untuk bermain film pun mulai menghampiri Sonwoo. Namun, Sonwoo selalu menolak ajakan tersebut. Ia bahkan langsung mematikan telepon saat seorang sutradara membahas mengenai presentasi. Entah alasan apa yang membuat Sonwoo tak tertarik, hingga ia memutuskan untuk hidup damai jauh dari sorotan kamera. Di lain sisi, Jaehyun, seorang gadis cantik manajer artis terkenal. Ia sedang mengamati sebuah akun Instagram pemilik toko bunga yang tak lain adalah Sonwoo. Jaehyun gagal fokus pada gelang yang digunakan pria tersebut yang merupakan gelang pemberiannya saat keduanya duduk di bangku SMA. Suatu hari, Jaehyun bertemu dengan teman yang juga asisten sutradara. Jaehyun memohon agar artisnya diberi peran dalam drama yang akan sutradara garap. Wanita itu justru memberi tawaran bagi Jaehyun. Ia bersedia merekrut Taerin asalkan bisa dipasangkan dengan Sonwoo. Sora meminta Jaehyun untuk mencari Sonwoo bagaimanapun caranya. 소설가나 식지를 해놓든가. 잊을만 하면 찾는 거 보니까. Sebenarnya, Jaehyun ragu apakah Sonwoo masih sudi menemuinya, mengingat hubungan keduanya di masa lalu. Jaehyun teringat jika hubungan pertemanan keduanya putus dengan cara yang tidak baik. Berbekal alamat yang ia cari di media sosial, Jaehyun menuju ke toko bunga yang diyakini milik Sonwoo. Jaehyun mengintip kaca karena saat itu toko dalam keadaan tutup. Hingga pada akhirnya muncul seorang pria yang sedang membawa tanaman yang ternyata adalah Sonwoo. Setelah puluhan tahun tak bertemu, keduanya sangat canggung dan saling menatap dalam waktu yang cukup lama. Seketika, kenangan masa lalu pun terbuka kembali. Tak ada sepatah kata yang keluar dari mulut Jaehyun. Mulutnya terasa keluh sembari bertanya-tanya dalam hati apakah Sonwoo masih mengenalinya. Jaehyun sendiri masih mengenali Sonwoo dari gelang yang ia gunakan. Jaehyun beralasan jika dirinya sedang mencari tanaman, hingga Sonwoo mengajaknya untuk masuk ke dalam toko. Jaehyun sangat terkejut saat Sonwoo dengan lantang memanggil namanya. Ia bahkan meminta Jaehyun untuk berhenti berpura-pura tak mengenalinya. Keduanya pun akhirnya bertegur sapa dan menanyakan kabar. Tanpa basa-basi, Jaehyun memperkenalkan diri sebagai manajer seorang artis bernama Taerin. Ia mengajak Sonwoo untuk melakukan casting karena sutradara juga sangat menginginkannya. Sonwoo tak begitu menanggapi dan berpura-pura tak mengenal artis Taerin. Padahal dulunya saat masih kecil, ia dan Taerin pernah membintangi film bersama. Jaehyun membujuk Sonwoo jika ia bersedia mengambil tawaran ini, maka sekaligus bisa melakukan promosi untuk toko bunga miliknya. Sonwoo sepertinya belum siap untuk tawaran itu. Ia bahkan selalu mengalihkan pembicaraan dan sibuk untuk memilihkan tanaman yang sesuai dengan keinginan Jaehyun. Wanita itu pun pulang dengan perasaan kesal karena Sonwoo menolaknya. Keesokan harinya, sebuah novel menarik pembicaraan rekan Jaehyun di kantor, termasuk seorang atasan yang bernama Nyonya Kim. Mereka dibuat penasaran dengan penulisnya yang bernama Jin Moo-young. Jaehyun pun seolah tak asing dengan penulis itu. Setelah pulang dan membuka kotak yang berisi barang-barangnya saat masih SMA, Jaehyun pun akhirnya menyadari jika Jin Moo-young adalah nama pena Sonwoo. Beberapa hari berlalu, Sonwoo mendapatkan pesanan buket bunga yang harus diantar ke kantor penyiaran. Buket itu adalah pesanan seseorang yang ditujukan kepada artis Taerin yang akan debut di radio. Betapa terkejutnya Jaehyun karena pengantar bunga yang dimaksud adalah Sonwoo. Sonwoo lantas bertanya, apakah pertemuan ini hanyalah sebuah kebetulan? 아니거든요. Ia pun mengambil foto sebagai bukti pengiriman hingga tiba-tiba Seokju muncul dan mengacaukan semuanya. Seokju adalah saudara tiri Sonwoo. Kedua pria tampan ini saling menyayangi setelah ayah Sonwoo memutuskan untuk menikahi ibu Seokju di usianya yang tidak muda lagi. Seokju yang baru saja seusai siaran dibuat penasaran apakah benar Sonwoo juga akan memulai debutnya sebagai aktor. Sonwoo mengabaikan pertanyaan itu. Ia justru mengejar Jaehyun di lift yang akan tertutup. Sonwoo sebenarnya ingin lebih lama melihat wajah Jaehyun, namun ia terpaksa beralasan dengan bertanya sesuatu yang tidaklah penting.
Sonwoo meminta Jaehyun untuk menyimpan nomornya jika tanaman kaktusnya bermasalah. Sonwoo juga memegang tangan Jaehyun, menulis pesan di telapak tangannya persis seperti yang dulu pernah Jaehyun lakukan terhadap Sonwoo saat masih SMA. Saat jam istirahat di kantor, Jaehyun melihat produser yang juga penggemar novel, Jin Moyoung. Ia pun menawarkan diri untuk memperkenalkan produser dengan penulis yang dimaksud karena keduanya pernah satu SMA. Tanpa pikir panjang, produser meminta bantuan Jaehyun untuk mengatur pertemuan. Jaehyun pun menganggap dirinya tak tahu malu setelah ia mengaku jika dirinya dan penulis sangatlah dekat. Ia ternyata terpaksa melakukan hal itu demi mempromosikan Taerin kepada sang produser. Karena tak kunjung mengangkat telepon, Jaehyun pun pergi ke toko bunga milik Sonwoo. Namun ternyata pemiliknya sedang bekerja untuk pembuatan taman bunga. Jaehyun pun menyusul menggunakan taksi. Ia melihat Sonwoo dengan sangat cekatan dan paham tentang tanaman. Sonwoo yakin jika kedatangan Jaehyun kali ini adalah untuk meminta bantuannya. Wanita itu lalu memperlihatkan novel yang dulu pernah ia beli dan pernah Sungwoo tanda tangani. Jaehyun berkata jika novel Sungwoo sangat digemari oleh murid SMA dan ia memohon agar Sungwoo mau menemui penggemarnya itu. Sungwoo pun tanpa pikir panjang menyetujui permintaan Jaehyun. Karena terlalu bahagia, Jaehyun membantu Sungwoo untuk mengangkat pupuk. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sungwoo terjatuh sementara Jaehyun berusaha menangkapnya. Keduanya masih terasa canggung. Sungwoo bahkan menolak ketika Jaehyun hendak membantu untuk memungut pupuk yang berserakan. Saat bekerja paruh waktu di sebuah kedai, terlihat Sungwoo mengkonsumsi obat sembari membaca pesan dari Jaehyun tentang pertemuannya bersama penggemar. Ketika di rumahnya, Sungwoo ternyata memiliki seorang adik perempuan bernama Nuri. Ia menceritakan tentang gadis yang ia sukai ketika masih SMA dan mengenai novelnya yang kini memiliki banyak penggemar. 팬이 있다는데 네 또래인 것 같아. Dengan semangat, Sungwoo datang ke kafe. Ia juga membawa sebuket bunga favorit Jaehyun. Saat itu, barulah Sungwoo tahu jika penggemar yang dimaksud adalah putri seorang produser. Sungwoo merasa tertipu karena lagi dan lagi Jaehyun ingin memperkenalkannya pada koneksi di industri perfilman. Saat Sungwoo akan pergi, keduanya dikejutkan dengan kemunculan sang produser beserta putrinya. Meskipun masih menahan kesal di dalam hati, Sungwoo tetap menyapa keduanya hingga membuat putri produser sangat bahagia karena bisa bertemu dengan idolanya. Mereka berempat lalu makan bersama, meskipun Sungwoo masih menyembunyikan rasa kecewanya terhadap Jaehyun. Putri produser memohon agar Sungwoo bersedia memberikan masukan pada tulisannya karena ia juga ingin menjadi penulis. Gadis itu juga bertanya, apakah yang menjadi inspirasi Sungwoo ketika ia menulis, terutama saat pertama kali menulis di bangku SMA. Pertemuan itu membuat Jaehyun sangat lega karena produser berniat mengajaknya bertemu untuk membalas kebaikannya. Sungwoo merasa dimanfaatkan akan pertemuan ini hingga keduanya pun akhirnya pulang. Suatu malam, Lee Gon kehabisan barang untuk keperluan kedainya. Ia lantas meminta Sungwoo berbelanja di supermarket. Bukannya membeli kebutuhan, Sungwoo justru datang ke kantor Jaehyun karena ia ingin meminta maaf jika ada ucapannya yang menyinggung perasaan Jaehyun tempo hari. Jaehyun yang baru saja selesai bekerja dibuat sangat terkejut dengan kemunculan Sungwoo. Sungwoo saat itu mencari alasan tentang kedatangannya, yakni untuk menanyakan bunga pemberiannya dan apakah Jaehyun telah menyiramnya dengan baik. Hingga pada akhirnya, Jaehyun yakin jika Sungwoo memiliki tujuan lain. Kedekatan keduanya pun menarik perhatian Nyonya Kim yang tanpa sengaja melihatnya dari kejauhan. Jaehyun segera menarik Sungwoo dan mengajaknya bersembunyi. Ia tak mau Nyonya Kim tahu jika Sungwoo ada di kantornya. Tindakan Jaehyun yang sedikit kasar membuat kemeja Sungwoo robek. Sungwoo berkata, apakah kini keduanya bisa bertemu kapan saja? Namun saat itu Jaehyun hanya diam membisu. Sungwoo tiba-tiba memeluk Jaehyun. Ia merasa bahagia karena keduanya bisa bertemu kembali. Jaehyun justru mengajak Sungwoo untuk mentraktirnya makan atau sekedar minum soju. Sembari menutup pakaiannya yang sobek, Sungwoo berjalan berdampingan dengan Jaehyun menyusuri area keramaian. 내가 젖꽃을 좋아했다고? 응.
Sunwoo mengajak Jae-yoon ke kedai milik sahabatnya yang bernama Lee-gon. Ia meminta Jae-yoon menunggu sejenak karena ia harus bekerja shift malam terlebih dulu. Saat kedai akan tutup, Sunwoo lalu menyiapkan makanan dan minuman spesial yang ternyata memang Jae-yoon sukai. Sunwoo berkata jika dirinya sudah bekerja di kedai Lee-gon sejak 20 tahun silam dan bahkan telah menganggap Lee-gon seperti kakaknya sendiri. Keduanya makan bersama hingga sebuah kebakaran kecil membuat panik para pengunjung. Dengan polosnya, Jae-yoon berlagak seperti pahlawan. Ia memadamkan api dengan apar yang membuat ruangan berantakan, padahal Lee-gon telah mengambil lap basah untuk mengatasinya. Karena mabuk berat, Sunwoo terpaksa menggendong Jae-yoon ke tempat pemberhentian taksi. Jae-yoon merasa sangat lega. Rasa penasaran tentang seperti apakah kehidupan cinta pertamanya dulu kini telah terjawab. Sunwoo bahkan berjanji akan menerima tawarannya untuk syuting bersama Taerin. Flashback puluhan tahun silam saat Sunwoo dan Nuri dipertemukan untuk pertama kalinya. Nuri ternyata bukanlah adik kandung Sunwoo. Bocah malang itu datang ketika Sunwoo masih SMA dan tinggal terpisah dari ayahnya yang bernama Woo-chan. Woo-chan mengaku jika 5 tahun yang lalu ia pernah membina hubungan dengan seorang wanita hingga melahirkan buah hati yang tak lain adalah Nuri. Woo-chan lalu menitipkan Nuri kepada Sunwoo dan berjanji akan datang untuk menjemputnya. Ayah Sunwoo memang sudah lama pergi dari rumah. Ia berdalih ingin merubah hidup dan mencari pekerjaan yang layak. Namun kini kedatangannya hanyalah untuk menambah beban hidup Sunwoo. Sunwoo tak bisa menolak permintaan itu. Apalagi saat Nuri memanggilnya dengan sebutan kakak yang seketika membuatnya luluh. Melihat tatapan Nuri, Sunwoo akhirnya mulai menyayangi dan bertanggung jawab untuk membesarkannya. Ia bahkan rela mengambil banyak pekerjaan paruh waktu karena kebutuhannya kini kian bertambah. Mengetahui Nuri belum bisa membaca dan menulis, Sunwoo bahkan mengajarinya dengan telaten dan memberikannya banyak buku. Saat bersekolah dan bekerja, Sunwoo membawa Nuri ke tempat penitipan anak hingga keduanya hidup berdampingan dan saling menyayangi. Suatu ketika, Seokju muncul dan mengajak Sunwoo berbicara karena keduanya akan menjadi saudara tiri. Seokju berkata, jika tak lama lagi ayah Sunwoo dan ibunya akan menikah. 우리 엄마가 네 면상 보러 갈 거거든. 그때 불쌍한 척 좀 빌어봐. Keesokan harinya saat bekerja di minimarket, Sunwoo kedatangan seorang pelanggan wanita berbaju merah. Wanita yang bernama Nyonya Kim itu berkata jika dirinya dan ayah Sunwoo akan segera menikah, sehingga ia merasa bertanggung jawab atas masa depan Sunwoo. Ia bahkan berniat mencarikan kampus yang terbaik dan memberikan uang setiap bulannya. Sunwoo berkata jika dirinya tak mengharapkan bantuan apapun dari Nyonya Kim. Karena kelelahan bekerja, tak jarang Sunwoo ketiduran di kelas. Guru pun menegur dan membangunkannya, hingga kejadian itu terus berlangsung setiap hari yang membuat Sunwoo kerap ketinggalan pelajaran. Suatu hari, Jae-yoon diminta mengantar sertifikat penghargaan Sunwoo dan formulir masuk universitas. Jae-yoon akhirnya mengantarkan dokumen tersebut ke rumah Sunwoo. Ia bahkan rela menunggu sampai malam karena selepas bekerja, Sunwoo harus menjemput Nuri di tempat penitipan. Jae-yoon menyapa Nuri hingga akhirnya Sunwoo mengajaknya makan ramen karena mengetahui Jae-yoon melewatkan jam makan malam. Dengan tulus, Jae-yoon membacakan buku cerita untuk Nuri hingga bocah itu tertidur. Jae-yoon dan Sunwoo akhirnya berbincang tentang formulir universitas. Namun saat itu Sunwoo mengaku jika sepertinya dirinya tak akan kuliah. Jae-yoon melihat tulisan karya Sunwoo yang rencananya akan dijadikan buku oleh seorang penerbit. Hal itu pun membuat Jae-yoon merasa kagum pada kecerdasan Sunwoo. 되게 엄청난 일을 아무렇지도 않게. Karena malam sudah larut, Sunwoo pun mengantar Jae-yoon ke tempat pemberhentian bis. Keduanya semakin tertarik satu sama lain, terlebih saat menceritakan kebiasaan dan kesukaan, termasuk cita-cita Jae-yoon yang ingin menjadi jaksa atau pengacara. Keluarga Jae-yoon memang keluarga berada, sehingga biaya kuliah pun sudah mereka persiapkan. Suatu hari Sunwoo bekerja paruh waktu dengan menjadi resepsionis hotel. Jae-yoon sebagai ketua kelas meminta teman-temannya agar tak menyebar rumor yang belum pasti. Jae-yoon memang selalu ada untuk Sunwoo dan terus memberi semangat untuknya saat nilai Sunwoo jelek dan kemungkinan akan sulit lulus ujian. Kedekatan keduanya semakin intens saat Sunwoo tertarik dengan cara berpikir Jae-yoon dan ketulusan serta keceriaannya.
Jaehyun bahkan pernah memberikan banyak buku bacaan untuk Nuri. Masa-masa SMA yang indah itu sangat membekas di hati Sunwoo. Meskipun keduanya tak pernah mengungkapkan perasaan cinta, namun Jaehyun terlihat jelas sangat menyukai Sunwoo. Suatu ketika, Jaehyun melihat kepala sekolah menampar Sunwoo karena pemuda itu sering keluar masuk motel. Sunwoo diskors selama beberapa hari yang membuat Jaehyun kepikiran dan berniat mengecek langsung ke lokasi. Sepulang sekolah, ia mengikuti kemanakah Sunwoo pergi yang ternyata memang benar ke area motel. Tak sengaja ia bertemu dengan Sokju yang juga kepo tentang gosip mengenai Sunwoo. 오, 어떻게 알았지? Sunwoo akhirnya jujur jika dirinya bekerja sebagai resepsionis dan meminta Jaehyun pulang karena malam sudah larut. Seusai bekerja, ayahnya sudah menunggu Sunwoo di depan rumah. Wohan mengajak Sunwoo untuk tinggal bersamanya setelah ia menikah dengan Nyonya Kim. Berbeda dengan Nuri yang justru akan dipindahkan ke panti asuhan. Mendengar keegoisan sang ayah membuat Sunwoo mengambil keputusan untuk menolak ajakan itu. Ia akan tetap bertahan dan membesarkan Nuri semampunya. Woo-chan menyinggung biaya pengobatan Sunwoo yang cukup besar jika penyakitnya akan kambuh. Namun belum diketahui penyakit apakah yang sedang diderita Sunwoo. Sunwoo lalu menyuruh ayahnya pergi. Ia merasa malu karena memiliki ayah yang tidak bertanggung jawab. Pernah suatu ketika, saat mengajak Nuri berjalan-jalan di taman bermain, Nuri menghilang saat Sunwoo meninggalkannya untuk membeli es krim. Sunwoo lalu mencari kesana kemari dengan penuh keputusasaan. Hingga ketika taman bermain ditutup, seorang karyawan menemukan Nuri yang sedang bersembunyi di kamar mandi. Nuri ternyata sengaja melakukannya karena ia tak ingin terus-menerus merepotkan Sunwoo sehingga ingin pergi dari kehidupannya. Mendengar ucapan yang begitu mengharukan dari seorang bocah kecil membuat hati Sunwoo tersentak. Ia berkata sangat menyayangi Nuri dan menjaga serta membesarkan Nuri bagi Sunwoo tidaklah merepotkan. Ia meminta Nuri untuk berjanji tak akan lagi mengulangi perbuatannya. 내가 너 잃어버렸을까봐. Saat liburan tiba, Jaehyun mengajak Sunwoo ke toko buku dan membelikannya pena mahal. Jaehyun terkejut karena tulisan Sunwoo kini telah diperjualbelikan. Ia langsung membeli buku itu dan meminta Sunwoo menandatangani karena kini ia telah menjadi penulis. Jaehyun memberikan gelang permohonan dan memakaikannya langsung di tangan Sunwoo. Ia pun menyuruh Sunwoo untuk membuat 2 permohonan. Setelahnya, Sunwoo dan Jaehyun pergi ke pantai dengan menaiki bis sembari mendengarkan musik di sepanjang perjalanan. Untuk pertama kalinya, Sunwoo berdekatan dengan seorang gadis, membelikannya bunga dan berlari di hamparan pasir pantai. Jaehyun mengungkapkan perasaannya dan berniat memacari Sunwoo saat keduanya masuk universitas. Namun ternyata perasaan Sunwoo justru sebaliknya. Saat itu ia menolak perciuman dengan Jaehyun karena baginya tak ada waktu untuk terlibat asmara dan ia khawatir akan membuat Jaehyun kecewa. 쏟아지는 기분이라. Jaehyun merasa Sunwoo telah mempermainkannya karena jika Sunwoo tak menyukainya, mengapa keduanya bisa sampai di tempat ini? Ia pun membuang bunga pemberian dari Sunwoo hingga keduanya pulang terpisah. Di malam harinya, Nuri sepertinya tahu jika Sunwoo sedang ada masalah dengan teman perempuannya. Hanya di depan Nuri, Sunwoo mengaku jika ia sebenarnya menyukai Jaehyun. Saat ini, Sunwoo tak punya keberanian untuk menyatakannya dan khawatir akan mengganggu fokus belajar Jaehyun karena gadis itu memang selalu menjadi juara kelas. Saat pulang bimbel, seorang teman menyindir keluarga Jaehyun yang dikabarkan akan bangkrut. Ternyata orang tua Jaehyun sedang mengalami kesulitan keuangan. Bahkan rumah dan mobil yang sedang mereka gunakan akan segera dijual. Ibu Jaehyun meminta putrinya untuk fokus ujian sekolah. Meskipun sebenarnya biaya kuliah Jaehyun pun sedang dipertaruhkan. Karena terforsir belajar, Jaehyun sempat mimisan hingga ia harus menyumpal hidungnya dengan tisu. Jaehyun lalu menemui Sunwoo sembari mengklarifikasi pernyataan cintanya kemarin jika dirinya tak pernah menyukai Sunwoo. Namun saat itu, Jaehyun tetap memaksa untuk mencium Sunwoo karena ia tak ingin dipermalukan. Sunwoo meminta Jaehyun untuk segera pulang karena di sini bukanlah tempat yang baik untuk seorang Jaehyun. Sejak saat itulah, Jaehyun sangat membenci Sunwoo dan berharap tak pernah saling kenal jika keduanya dipertemukan lagi saat dewasa nanti.
Sunwoo dan Jaehyun kemudian berpisah pulang ke rumah masing-masing. Sunwoo merasa bersyukur karena pertemuan kembali dengan Jaehyun membuat hidupnya tak lagi merasa hampa. Sementara itu, Jaehyun sebenarnya tak jujur pada dirinya sendiri. Ia masih belum bisa melupakan kenangan manis bersama Sunwoo di masa lalu. Keesokan harinya seusai rapat, Nyonya Kim bertanya kepada Jaehyun tentang sosok pria yang kemarin sempat ia lihat. Jaehyun menjelaskan bahwa pria itu adalah Sunwoo, mantan artis cilik yang kini sedang ia bujuk untuk ikut serta dalam program terbarunya. Mendengar nama tersebut, Nyonya Kim tentu saja mengenalnya. Ia tahu betul siapakah Sunwoo. Meskipun sudah lama sekali tak berjumpa sejak pria itu lulus SMA, namun ada satu hal yang sama sekali tak disadari oleh Jaehyun, yakni sebuah kenyataan yang mengejutkan bahwa Nyonya Kim adalah ibu tiri Sunwoo. Jaehyun kemudian menemui Taerin, namun Taerin terlihat sangat lesu ketika mengetahui bahwa tawaran yang diberikan kepadanya hanyalah untuk sebuah acara yang menurutnya tidaklah menarik. Popularitas Taerin kini memang semakin meredup. Ia tak yakin jika Sunwoo akan bersedia kembali debut. Padahal jika hal itu terjadi, kehadiran Sunwoo bisa menjadi kesempatan yang besar untuk mengangkat namanya lagi. Namun Jaehyun terus menyemangati dan meyakinkan Taerin bahwa Sunwoo pada akhirnya pasti akan berubah pikiran karena ia tahu sejak dulu cita-cita terbesar Sunwoo adalah menjadi kaya. 그때도 모텔에는 여전히 멋진데? Keesokan harinya, Jaehyun mendatangi Sunwoo ketika ada seorang wanita yang sedang kebingungan memilih bunga. Sunwoo pun dengan sabar menawarkan berbagai jenis pilihan bunga sembari menjelaskan makna di balik masing-masing bunga tersebut. Melihat hal itu, Jaehyun merasa takjub karena Sunwoo tampak begitu mendalami profesinya. Setelahnya, keduanya melanjutkan pembicaraan tentang rencana pertemuan Sunwoo dengan asisten sutradara. Sunwoo tampak bingung dan harus berkata apa nantinya ketika ia berhadapan dengan wanita itu. Namun, Jaehyun menyarankan agar ia berbicara apa adanya yang terlintas di kepalanya. Dengan spontan, Sunwoo berkata bahwa ia akan menyebut jika dirinya adalah seseorang yang pernah dicium oleh Jaehyun. Mendengar hal itu, Jaehyun langsung malu dan dengan refleks mengancam Sunwoo. Di balik candaannya itu, Sunwoo sebenarnya sedang berusaha memancing agar Jaehyun kembali seperti dirinya yang dulu. Pada akhirnya, keduanya pun sepakat dan Jaehyun pun berpamitan. 너 하는 거 봐서. 존경심이 우러나올걸. Tak lama kemudian, Jaehyun kembali bersama sang asisten sutradara yang tak lain adalah Sora. Selama ini, Sora sebenarnya sudah berusaha mencari keberadaan Sunwoo, namun usahanya berujung sia-sia. Kini pertemuan itu akhirnya terjadi di depan matanya. Setelah berbincang sebentar, Sora pun berpamitan dan berkata bahwa ia akan datang lagi di lain waktu bersama para tim. Tak lama kemudian, Nyonya Kim memanggil Jaehyun. Ia berpesan agar Jaehyun terus mengawasi proses syuting antara Sunwoo dan Taerin. Nyonya Kim tak ingin jika nantinya popularitas Sunwoo justru akan melampaui Taerin. Mendengar hal itu, Jaehyun hanya bisa mengangguk dan berjanji akan bertanggung jawab penuh. 그리고 킴받는 내 딸은 촬영 시기가 Flashback puluhan tahun silam, yaitu hari ketika ibu Sunwoo meninggal dunia. Wanita itu memilih bundir setelah menjadi korban penipuan direktur agensi yang dikabarkan membawa kabur seluruh uang perusahaan. Dan yang lebih parahnya, keluarga Sunwoo justru difitnah ikut bersengkongkol dengan pelaku, hingga nama baik mereka pun hancur. Setelah kejadian itu, Sunwoo memilih menjauh dari dunia hiburan, dunia yang dulu memberinya ketenaran namun juga merenggut nyawa sang ibu. Keesokan harinya, Sunwoo terkejut ketika melihat Sora datang bersama tim dalam jumlah yang cukup banyak. Awalnya ia mengira jika ini hanyalah pertemuan sederhana, namun pada kenyataannya deretan kamera telah disiapkan yang membuat suasana terasa jauh lebih serius dari yang ia pikirkan. Tak lama kemudian, Jaehyun muncul bersama Taerin. Begitu bertatap muka, Taerin langsung menyapa Sunwoo dengan hangat. Sunwoo pun membalas dan tanpa disadari keduanya menirukan gaya khas mereka dulu saat masih menjadi lawan main di masa kecil. Momen tersebut seolah membuka pintu kenangan. Seluruh kru yang menyaksikannya larut dalam suasana haru dan bahagia karena artis cilik yang dulu hanya bisa mereka kenang kini benar-benar hadir kembali di depan mata.
Mereka pun memulai syuting pertama. Acara ini merupakan sebuah dokumenter yang menampilkan nostalgia antara Sunwoo dan Taerin sebagai sesama mantan artis cilik. Namun di balik senyumnya, Sunwoo masih tampak trauma dengan sorotan kamera. Setiap lensa mengingatkannya pada momen kelam di masa lalu saat ibunya meninggal dan puluhan kamera menyorot kepada dirinya tanpa henti. Jaehyun yang memperhatikannya dari kejauhan lantas menyadari bahwa Sunwoo sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Namun saat ditanya, Sunwoo berkata jika dirinya baik-baik saja. Proses syuting akhirnya selesai hingga sore hari. Para kru pun berpamitan satu persatu. Setelahnya, Jaehyun dan Taerin mengantar Sunwoo menuju restoran milik Lee Gun karena Sunwoo harus melanjutkan pekerjaannya di sana. Sebelum berpisah, Jaehyun kembali menanyakan kondisi Sunwoo. Ia bahkan menawarkan bantuan seorang psikiater untuk mengobati traumanya. Namun Sunwoo menolak sembari berkata jika dirinya tak membutuhkannya. Sunwoo menyebut jika dirinya baik-baik saja dan hanya merasa kaku setelah sekian lama tak berhadapan dengan kamera. Keesokan harinya seusai syuting, Sunwoo mengajak Jaehyun berkeliling di sekitar toko bunga. Dalam perjalanannya, keduanya sempat terlibat adu mulut kecil soal masa lalu. Keduanya pun akhirnya berhenti di sebuah restoran makanan. Saat makan bersama, Jaehyun menceritakan bahwa orang-orang di tim produksi menganggap Sunwoo terlihat sangat berbeda dibandingkan sosoknya yang dulu. Mendengar hal itu, Sunwoo berkata jika dulunya hidupnya selalu dikekang oleh orang dewasa dan setiap detik langkahnya selalu diawasi kamera. Namun sekarang ia merasa lebih bebas untuk mengekspresikan diri karena tak ada lagi kamera yang mengekangnya. Perubahan inilah yang mungkin membuat banyak orang menganggap jika dirinya berbeda dari yang dulu. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan syuting dengan tema nostalgia. Di sela-sela syuting, Jaehyun sempat merapikan rambut Taerin yang sedikit berantakan. Ia pun kemudian menyadari bahwa rambut Sunwoo tidaklah rapi. Hatinya sempat ragu, wajahnya sedikit malu-malu. Namun akhirnya Jaehyun memberanikan diri untuk merapikan rambut Sunwoo dengan tangannya sendiri. Di lain sisi, Nuri datang ke toko bunga. Namun, ia mendapati toko dalam keadaan tertutup karena Sunwoo sedang tak ada di tempat. Melihat papan tanda penutup yang sudah usang, Nuri pun menggantinya dengan papan yang baru. Sunwoo menasihati sang adik agar ia fokus belajar demi masa depan. Keesokan harinya, Jaehyun terlihat sedang beristirahat sembari menyantap makanan di tengah pekerjaannya. Saat itu, Seokju datang dan menyapa Jaehyun. Tak jauh dari tempat keduanya berada, dua orang staf terdengar sedang bergunjing. Keduanya membicarakan masa lalu Sunwoo, bahkan merasa kasihan kepada Taerin yang dikhawatirkan bisa terseret dengan skandal lama. Skandal ketika Sunwoo pernah dicap sebagai anak dari seorang penipu. Mendengar percakapan itu, Seokju segera bergerak. Dengan sikap tenang, ia mengusir kedua orang itu secara halus. Ia tak ingin Jaehyun mendengarnya karena takut hal itu justru membuatnya bersedih. Di dalam ruangan, Taerin ternyata sedang bersama Nyonya Kim. Keduanya sedang berbincang santai ketika tak lama kemudian Seokju muncul. Taerin sangat terkejut. Ia rupanya baru menyadari kenyataan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, jika Seokju ternyata adalah anak dari Nyonya Kim. Ekspresi kaget terlihat jelas di wajah Taerin. Nyonya Kim hanya tersenyum tipis, sementara Seokju berusaha tetap tenang, meskipun situasi mendadak sangat canggung. 이쪽은 내 아들 김석주. 아들이요? 왜요? Keesokan harinya, Sunwoo mendapat kiriman bunga dari Seokju sebagai ucapan selamat atas debutnya. Jaehyun dan Taerin sangat terkejut, terlebih setelah mengetahui bahwa Seokju dan Sunwoo ternyata adalah saudara tiri. Di dalam kebingungan itu, Jaehyun akhirnya memberitahu Sunwoo bahwa Nyonya Kim adalah CEO perusahaan tempat ia bekerja. Sunwoo pun terdiam. Ia juga mengaku jika dulunya sang ayah menikah dengan Nyonya Kim yang sudah lebih dulu memiliki anak dari suami lamanya yang tak lain adalah Seokju. Namun meski ayahnya sudah membangun keluarga baru, Sunwoo memilih untuk tak tinggal ikut bersama mereka. Ia merasa bertanggung jawab untuk merawat Nuri yang tak lain adik tirinya dari istri ayahnya yang lain. 나 고3 때 재혼하셨어. 난 동생이랑 같이 살고 싶어. Suatu hari Sunwoo akhirnya memberanikan diri untuk menemui Nyonya Kim.
Ia rupanya ingin mengembalikan uang semasa sekolah dulu yang selalu dikirimkan padanya. Sonwoo merasa tak enak jika terus menerima uang itu. Nyonya Kim menatap Sonwoo dengan heran. Ia berkata bahwa dirinya ingat ketika Sonwoo hanyalah anak bandel yang sering membolos sekolah dan keluar masuk motel. Namun kini ia baru sadar jika semua itu bukan karena kenakalan, melainkan demi bertahan hidup dan mengurus Nuri. Setelahnya Sonwoo kembali ke toko. Ia dikejutkan oleh kedatangan ayahnya yang muncul sembari membawa kue. Sang ayah mengucapkan selamat atas debut kembalinya Sonwoo. Ia bahkan menawarkan diri untuk membantu putranya jika membutuhkan sesuatu. 진짜 방송 나와? 아빠. Di lain tempat, Jaehyun tampak sibuk di sebuah butik. Ia berdiri di depan deretan pakaian, namun kebingungan memilih mana yang tepat. Setelah lama berpikir, ia akhirnya meminta bantuan pada si penjual untuk mencarikannya baju yang sangat kuat, bahkan baju yang tak akan robek meskipun ditarik dengan keras. Rencananya, baju itu hendak ia berikan kepada Sonwoo. Namun, sebelum sempat menyelesaikan pilihannya, tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk yang membuat ekspresi Jaehyun langsung berubah serius. Di lain tempat, Hana menemui Nyonya Kim untuk melaporkan sebuah artikel yang baru saja terbit. Artikel itu bertuliskan bahwa Taerin sengaja memanfaatkan kembalinya Sonwoo lengkap dengan bayang-bayang skandal masa lalu demi mendongkrak popularitasnya yang mulai meredup. 혜린이한테 좋지 않을 것 같은데. Sementara itu di toko bunga, Sonwoo masih sibuk menyusun banyak pot. Ia belum tahu soal artikel yang sedang ramai diperbincangkan. Ia baru menyadari jika ada beberapa panggilan yang tak terjawab. Sonwoo segera menelpon balik. Dengan nada panik bercampur lega, Sora mengaku hampir putus asa karena tak bisa menghubungi Sonwoo. Ia lalu menjelaskan soal artikel yang terus menyudutkan Sonwoo dan Taerin. Sonwoo mencoba tenang, namun kabar itu kembali membuka luka lamanya. Flashback pada masa lalu Sonwoo yang kelam, yakni hari pemakaman di rumah duka. Saat itu, Sonwoo kecil berdiri seorang diri dan dikelilingi kamera yang terus menyorotinya. Bukannya menerima bela sungkawa, rumah duka justru dipenuhi teriakan para korban penipuan yang menuntut uang mereka kembali. Di tengah kekacauan itu, ayah Sonwoo tiba-tiba muncul. Ia berusaha menenangkan para penagih hutang dan terpaksa menanggung semua beban itu. Saat sedang merenung itulah, tiba-tiba Jaehyun datang dan memeluk Sonwoo dari belakang. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan rasa syukurnya karena Sonwoo baik-baik saja. Namun di saat yang sama, ia juga meminta maaf karena sejak kemunculannya, Sonwoo harus berhadapan lagi dengan luka lama yang selama ini coba ia lupakan. Sonwoo hanya terdiam, dadanya terasa sesak hingga pada akhirnya ia meminta Jaehyun untuk memeluknya. Jaehyun pun memeluk Sonwoo dengan erat dan dalam sekejap keduanya larut dalam kehangatan yang sederhana namun penuh arti. Suatu hari Jaehyun dipanggil oleh Nyonya Kim ke ruangannya. Nyonya Kim menyampaikan kabar bahwa artikel tentang Sonwoo yang sempat beredar sudah berhasil ia cabut. Jaehyun tentu saja merasa lega sekaligus sangat berterima kasih atas bantuan itu. Namun Nyonya Kim langsung menekankan agar Jaehyun segera memastikan Sonwoo untuk menandatangani kontrak. Baginya, Sonwoo terlalu penting untuk program ini. Ia khawatir jika Sonwoo mendengar lebih banyak gosip dan tekanan dari luar dan bisa saja ia berhenti di tengah jalan. 그간 일을 변심해서 안 한다는 소리 하면 여러 곤란해져. 직접 체크해. Keesokan harinya, Jaehyun datang ke toko bunga dengan tujuan untuk menemui Sonwoo. Namun tanpa disangka, di sana ia bertemu dengan Woo-chan yang ternyata juga ingin menjenguk putranya. Melihat kehadiran Sonwoo, sang ayah seketika berubah canggung. Tanpa banyak bicara, Woo-chan memilih menitipkan sebungkus kimchi buatannya kepada Jaehyun untuk diberikan kepada Sonwoo. Setelah Woo-chan pergi, Jaehyun akhirnya memberitahu kabar yang membuat Sonwoo sedikit lega. Artikel yang kemarin sempat menghebohkan ternyata sudah berhasil dicabut. Dan semua itu adalah berkat pengaruh dari Nyonya Kim. Jaehyun sebenarnya merasa tak enak hati karena alasan utamanya datang ke tempat itu bukan hanya untuk menyampaikan berita, melainkan juga untuk meminta Sonwoo menandatangani kontrak kerjasama. Meski awalnya ia ragu, Jaehyun pada akhirnya menyampaikan maksud dan tujuannya. Sonwoo ternyata sudah bisa menebak sedari awal.
Tanpa banyak basa-basi, ia langsung menandatangani kontrak tersebut seolah ingin menunjukkan bahwa ia siap melangkah maju. Saat proses syuting sedang berlangsung, Nuri datang ke toko bunga. Wajahnya tampak kebingungan dengan keramaian yang ada. Ia lalu menelpon Sonwoo dan bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nuri mengira jika kakaknya sedang berusaha untuk mengiklankan toko bunga mereka. Tak lama kemudian Sonwoo pulang dan menjawab rasa penasaran sang adik. Jaehyun pun tiba-tiba muncul. Nuri menatapnya dengan terheran karena tak mengenali siapakah wanita itu. Namun Jaehyun dengan lembut menjelaskan bahwa dulunya ia sering datang dan membacakan cerita kepada Nuri ketika ia masih kecil. Pada akhirnya Nuri mengingat semuanya. Ingatan masa kecil itu membuatnya paham siapakah Jaehyun yang sebenarnya. Bahkan ia tahu jika gadis itulah orang yang dulu disukai oleh Sonwoo. Dengan senyum tipis, Nuri pun memilih pergi agar kakaknya bisa melanjutkan pembicaraan tanpa adanya gangguan. Di malam harinya, Sonwoo akhirnya menunjukkan sebuah video lama kepada Nuri, yakni rekaman dirinya ketika masih menjadi artis cilik. Nuri pun tak pernah menyangka, setelah sekian lama, ia baru mengetahui jika memiliki kakak yang ternyata seorang artis. Keesokan harinya, semua jadwal syuting diliburkan. Taerin memilih untuk mengisi waktunya dengan berlatih menyelam. Ia mencoba menenangkan pikiran dari segala tekanan yang belakangan ini ia rasakan. Setelahnya, ia menelpon Sonwoo dan berkata jika ingin berkunjung ke toko bunga. Berbekal G-Maps yang dikirimkan Sonwoo, Taerin berjalan kaki seorang diri mengikuti petunjuk itu. Namun di tengah perjalanan, ia pun mulai kebingungan. Saat itulah tiba-tiba muncul dua orang asing yang menghampirinya. Gerak-gerik keduanya tampak mencurigakan, seolah ingin memanfaatkan kepolosan Taerin yang jelas-jelas sedang tersesat. Tanpa disangka, muncullah Sokju yang mengaku sebagai pacar Taerin yang membuat gadis itu merasa kaget sekaligus bingung, hingga membuat orang asing itu akhirnya pergi. Keduanya pun berjalan berdampingan karena Sokju berkata jika kebetulan ia memang sedang menuju ke arah yang sama dengan Taerin. Dalam perjalanan, Taerin bertanya, mengapa baru saja Sokju mengaku sebagai pacarnya? Sokju hanya tersenyum kecil dan menjawab bahwa semua itu ia lakukan semata-mata untuk menolong Taerin dari tipu muslihat dua orang asing tadi. Keduanya pun terus berjalan bersama sembari berbincang ringan hingga tanpa terasa tiba di toko bunga. Sokju datang dengan menitipkan buku panduan belajar untuk Nuri kepada Sonwoo. Dulunya, ketika Sonwoo sedang wajib militer, Sokju lah yang selalu menjaga Nuri. 그걸 아직도 담아두고 있었어. 깜찍하다 진짜. Keesokan harinya, Hana menyerahkan surat pengunduran diri kepada Nyonya Kim. Tak peduli seberapa keras Nyonya Kim berusaha menahannya, keputusan Hana ternyata sudah bulat. Jaehyun kemudian menemui Hana untuk mencari tahu alasannya resign. Ia tak bisa membayangkan bagaimanakah nasib perusahaan tanpa adanya sosok Hana. Saat itulah Hana mengungkapkan isi hatinya. Selama ini, meskipun terlihat baik-baik saja, ia sebenarnya sering berbeda pendapat dengan Nyonya Kim. Namun kini, ia hanya ingin mengikuti kata hatinya untuk mengundurkan diri. Di malam harinya, Jaehyun sibuk mengemasi pakaian karena harus berangkat syuting ke sebuah pulau bersama Sonwoo. Sementara itu di lain tempat, Sokju datang ke rumah Sonwoo untuk menggantikan perannya menjaga Nuri. Keesokan harinya, mereka pun berangkat bersama-sama. Jaehyun duduk di dalam kabin kapal, sementara Sonwoo memilih berdiri di luar. Ia hendak menikmati pemandangan laut yang terbentang di hadapannya. Setibanya di lokasi, mereka langsung memulai syuting di pinggir pantai. Beberapa jam kemudian seusai bekerja, Sonwoo terlihat memungut sampah yang berserakan yang menurutnya merusak keindahan alam. Tanpa banyak bicara, tindakannya itu membuat seluruh kru ikut bergerak hingga satu persatu ikut membantu membersihkan pantai. Di sore harinya, syuting berlanjut di sebuah ladang. Kali ini mereka melakukan kegiatan menanam sayuran dan Taerin tampak sangat menikmatinya. Tiba-tiba pemilik kebun bertanya apakah ada di antara mereka yang bisa mengemudikan truk untuk mengambil beberapa barang. Jaehyun dan Sonwoo sama-sama menawarkan diri. Wanita itu bersikeras mencoba menyetir meskipun pada akhirnya ia kesulitan. Sonwoo pun turun tangan untuk mengambil alih setir. 아이, 됐어. 그냥 2번으로 해. Di malam harinya, mereka menginap di sebuah hotel pinggir pantai.
Para kru saat itu rupanya akan mengadakan pesta barbeque. Sementara Taerin hanya bisa menahan diri karena ia sedang diet. Jaehyun memilih tak ikut serta. Ia tetap menemani Taerin di kamar dengan memasak ramen. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu dan saat dibuka ternyata Sonwoo datang dengan membawakan sesuap makanan untuk Jaehyun. Menjelang tengah malam, Sonwoo memilih berjalan di pinggir pantai. Tiba-tiba ia mendengar suara hewan yang melompat. Namun saat didekati, ternyata itu adalah Jaehyun yang baru saja terjatuh. Sonwoo pun segera menolongnya. Namun Jaehyun justru tersipu dan berpura-pura tak ada yang terluka. Keduanya lalu duduk bersama sembari menikmati udara malam. Sonwoo mencoba membersihkan pasir di rambut Jaehyun, dan saat itu Jaehyun menyadari jika gelang milik Sonwoo hanya tersisa satu. Itu berarti satu keinginan Sonwoo hampir terwujud. Sonwoo pun terkejut karena Jaehyun rupanya masih mengingatnya. Jaehyun pun mengaku ia bisa mengenali Sonwoo juga berkat gelang itu yang pernah ia lihat di sebuah foto. Gelang itulah yang membawa Jaehyun ke toko bunga hingga akhirnya keduanya bisa bertemu kembali. 부자 될 건가 보다, 진짜. 기억하네? Keesokan harinya, syuting kembali dilanjutkan. Kali ini, Sonwoo dan Taerin bersiap menanam pohon sebagai bagian dari pengambilan gambar. Namun tiba-tiba, penduduk lokal menolak keras adanya kamera di lokasi itu. Ia masih memperbolehkan mereka menanam pohon, namun melarangnya untuk mengambil gambar. Karena tak diizinkan merekam, seluruh tim akhirnya memutuskan untuk kembali ke Seoul. Namun Sonwoo tiba-tiba bertanya apakah ia boleh tinggal sebentar. Ia rupanya ingin tetap menanam pohon yang sudah mereka bawa. Sonwoo berjanji akan menyusul setelah semuanya selesai. Sora pun menyetujui dan membiarkan Sonwoo menuntaskan niatannya. Namun Jaehyun tak bisa meninggalkan artisnya seorang diri. Ia kemudian berkata kepada Sora bahwa dirinya juga akan tetap tinggal dan mengawasi Sonwoo. Sialnya, ketika Jaehyun hendak pulang, petugas dermaga memberitahu bahwa kapal tak bisa berlayar akibat badai yang sedang melanda. Tak ada pilihan lain, Jaehyun akhirnya kembali dan mendapati Sonwoo yang masih sibuk mengangkut bibit pohon. Jaehyun memutuskan untuk membantu. Di tengah aktivitas itu, Sonwoo sempat teringat jadwal cek darahnya yang terpaksa ia lewatkan. Jaehyun langsung khawatir dan bertanya apakah Sonwoo sedang sakit. Namun dengan tenang, Sonwoo berkata bahwa itu hanyalah pemeriksaan rutin, seolah Sonwoo tak ingin membuat Jaehyun cemas. 하는 거 내일 아침에 했는데 못 가니까. Seusai menanam pohon, keduanya mencoba mencari penginapan. Namun dari semua tempat yang didatangi, ternyata semuanya penuh akibat kapal yang tidak beroperasi. Pada akhirnya, satu-satunya pilihan adalah memesan kamar yang tersisa. Keduanya pun sepakat untuk berbagi ruang. Di malam itu, sebelum tidur, keduanya sempat berdebat kecil apakah benar keduanya harus tidur di ranjang yang sama. Pada akhirnya, Jaehyun dan Sonwoo tetap berbaring meskipun saling membelakangi. Keesokan paginya, situasi pun berubah mengejutkan. Tanpa sadar, Jaehyun memeluk Sonwoo dalam tidurnya. Begitu terbangun, ia pun panik dan dengan refleks langsung menendang Sonwoo hingga pria itu terjatuh dari ranjang. Keduanya kemudian melanjutkan menanam sisa pohon yang masih ada. Namun setelah selesai, masalah baru pun muncul. Mobil keduanya ternyata kehabisan bensin di daerah yang sepi dan jauh dari pemukiman. Sonwoo pun mengambil inisiatif untuk mencari pom bensin terdekat. Mau tak mau, Jaehyun akhirnya ikut berjalan bersamanya, meskipun dengan wajah kesal karena situasinya yang benar-benar menyebalkan. 아니 애초에 섬에 차를 왜 끌고 와? 준비도 안 하고. Dalam perjalanan, Jaehyun sempat bertanya-tanya mengapa Sonwoo menerima tawaran untuk syuting kali ini. Ia tahu betul selama ini Sonwoo selalu menolak setiap tawaran yang datang. Sonwoo tak langsung menjawab, ia justru menatap Jaehyun yang terlihat tersenyum begitu bahagia. Perlahan Sonwoo mendekatkan wajahnya ke arah Jaehyun yang membuat gadis itu panik dan hampir kehilangan keseimbangan. Saat itu, tubuh Jaehyun gemetar, namun perasaannya tak bisa lagi ia bendung. Pada akhirnya, ia pun menyambut kehangatan dari Sonwoo. Karena terbawa suasana, keduanya pun berciuman. Jaehyun terkejut dan langsung mendorong tubuh Sonwoo. Baginya, ciuman itu terasa terlalu cepat, apalagi ia sendiri belum yakin dengan perasaannya.
Dalam perjalanan pulang, suasana pun terasa sangat canggung. Keduanya hanya duduk diam tanpa sepatah kata pun. Hingga pada akhirnya Jayun bertanya, bagaimana mungkin keduanya melakukan hal sedekat ini padahal sebenarnya tak saling menyukai. Sunwoo pun dengan jujur mengakui bahwa ia memang memiliki perasaan kepada Jayun. Namun Jayun masih butuh waktu untuk memahami hatinya sendiri. Jayun mulai bimbang dengan perasaannya. Ia pun bertanya kepada Taerin tentang hatinya yang terasa sulit dipahami. Jayun mengaku bingung dan tak tahu harus mengambil langkah apa. Taerin menanggapinya dengan jujur. Menurutnya, jika Jayun terus bersikap tertutup, bukan tak mungkin ia akan melajang seumur hidup. Baginya, sebuah hubungan tak harus dimulai dengan kesempurnaan, namun yang terpenting adalah sedikit kedekatan. Meski hanya dari hal kecil, dari situlah hubungan bisa tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Di malam harinya, Sunwoo berbicara dengan Lee Gun. Ia mengungkapkan niatannya untuk mengajak Jayun berpacaran. Namun Sunwoo juga merasa gugup. Ia bahkan sudah menyiapkan kata-kata seandainya saja dirinya benar-benar ditolak. Mendengar hal itu pun, Lee Gun sedikit terkejut karena sikap Sunwoo yang biasanya tenang kini terlihat seperti anak muda yang sedang dimabuk asmara. 맨날 보면서도 몰라 형은. 아 진짜. Keesokan harinya, proyek film mereka pun kembali berlanjut. Kali ini mereka syuting untuk episode terakhir. Ada momen ketika Sunwoo dan Taerin diminta untuk menulis surat bagi diri sendiri di masa depan. Adegan itu seolah membawa penonton kembali pada kenangan lama saat Sunwoo dan Taerin pernah terlibat dalam perdebatan kecil. Perbedaan keduanya yang dulu terasa remeh, kini berubah menjadi potongan memori yang hangat untuk dikenang. Setelah proses syuting selesai, Taerin tampak menemani Hana untuk melihat-lihat sebuah gedung yang rencananya akan disewa Hana sebagai kantor baru. Namun pertemuan ini dilakukan tanpa sepengetahuan Jayun, sebab rencana ini memang masih disimpan sebagai rahasia. Di lain tempat, Sunwoo mendapat permintaan dari Sokju untuk memeriksa taman di rumahnya. Awalnya ia mengerjakannya dengan tenang, sampai pada akhirnya kedatangannya diketahui oleh Nyonya Kim. Seketika suasana berubah menjadi canggung. Nyonya Kim jelas memperlihatkan rasa tak suka akan keberadaan Sunwoo di sana. 엄마, 저쪽이 왜 네 형이니? Sunwoo kemudian pergi. Namun saat dalam perjalanan, ia mendapat telepon dari rumah sakit bahwa ada sesuatu pada pemeriksaan darahnya. Sunwoo pun diminta untuk kembali melakukan cek darah lanjutan. Di malam harinya, Sunwoo memberanikan diri menelpon Jayun. Ia mengajaknya bertemu dengan alasan ingin menyerahkan kontrak yang sebelumnya sudah ia tanda tangani. Jayun sempat gugup menerima ajakan itu, namun di balik rasa tegangnya, hatinya sebenarnya diliputi rasa bahagia. Jayun langsung meminta kontrak tersebut dengan alasan ia harus segera pergi menonton. Namun Sunwoo jelas tak begitu saja memberikannya. Sebaliknya, ia justru memilih ikut bersama Jayun ke bioskop yang membuat keduanya semakin dekat. Seusai menonton, Sunwoo lalu mengantar Jayun untuk pulang. Saat di perjalanan, ia akhirnya membuka hati. Sunwoo mengaku alasan sebenarnya ia menerima tawaran untuk kembali syuting hanyalah satu, yakni agar ia bisa terus bertemu dengan Jayun. Dengan penuh ketulusan, Sunwoo pun mengatakan perasaannya dan mengajak Jayun untuk berkencan. 돌부처도 아니고 내가. Saat itu, Jayun justru masih diliputi kebingungan dengan perasaannya sendiri. Ia tak ingin memberi harapan palsu sehingga dengan lembut ia menolak ajakan itu. Sunwoo hanya bisa menerima kenyataan dengan lapang dada meskipun hatinya jelas terasa perih. Jayun justru merasa bersalah karena ia sudah membuat hati Sunwoo terluka. Sunwoo yang menyadari rasa bersalah itu pada akhirnya mengajukan satu permintaan sederhana, yakni agar Jayun mau menganggap dirinya sebagai teman nomor satu melebihi teman-temannya yang lain. Setibanya di rumah, Sunwoo akhirnya tak mampu lagi menyembunyikan rasa sakitnya. Begitu pula dengan Jayun. Ia pun merasa sangat menyesal karena telah melukai perasaan Sunwoo. Keesokan harinya, Jayun terlihat makan berdua dengan Taerin. Di tengah percakapan mereka, Taerin tiba-tiba mengungkapkan sebuah kalimat yang mengejutkan. Ternyata, kontrak kerja Taerin dengan perusahaan Nyonya Kim akan segera berakhir.
Setelah makan bersama, mereka pun kembali ke kantor. Di sanalah Jayun bertemu dengan Sokju hingga keduanya terlibat perdebatan kecil. Namun kali ini Jayun terlihat tak begitu bersemangat. Ia berkata bahwa dirinya sedang tak ingin bercanda karena pikirannya sedang dipenuhi oleh Sonwoo. Sokju pun akhirnya memilih keluar untuk merokok. Tanpa diduga, di luar ia justru bertemu dengan Taerin yang saat itu sedang tenggelam dalam kegalauannya tentang kontrak kerja. Keduanya masih berusaha menjaga sikap seolah tak ingin menunjukkan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Padahal diam-diam, benih-benih ketertarikan mulai tumbuh di antara keduanya. 이런데 혼자 있어도 돼요? 혼자 있으면 안 돼요? Keesokan harinya, terjadi masalah besar di kantor. Nyonya Kim marah setelah mengetahui bahwa lisensi novel yang mereka angkat menjadi acara televisi ternyata sudah kadaluarsa. Ia pun langsung menyalahkan anak buahnya karena telah melewatkan hal sepenting ini. 주인공은 출연 계약서에 도장까지 찍었어. 이걸 어쩔 거예요, 대체? Di tengah keributan tersebut, Jayun mulai merasa bahwa cerita acara itu tak asing baginya. Setelah ia periksa lebih lanjut, ternyata benar. Kisah itu berasal dari salah satu cerita di dalam novel milik Sonwoo. Tanpa ragu, Jayun pun mengajukan diri untuk mencoba menghubungi sang penulis dengan harapan bisa memperpanjang lisensi yang sudah kadaluarsa. Namun, saat nama Jin Muyong disebut, Nyonya Kim tiba-tiba terdiam. Ekspresinya berubah, seolah ia mengenal nama itu. Jayun hampir saja keceplosan menyebut nama Sonwoo. Ia langsung menemui Sonwoo sembari membawa sebuah kemeja baru sebagai ganti baju yang sebelumnya robek. Ia meminta Sonwoo agar mau memperbaharui lisensi novel yang sudah akan berakhir. Demi menjaga privasinya, Sonwoo tak akan datang sendiri. Ia berencana mengirim Lee Gun sebagai manajer untuk bertemu langsung dengan Nyonya Kim. Mendengar hal itu, Jayun benar-benar sangat terkejut. Karena Sonwoo dengan mudah menyetujui permintaan yang ia ajukan tanpa adanya banyak syarat. Di momen itu, Jayun pun merasa betapa besar kepercayaan yang Sonwoo berikan kepadanya. Keesokan harinya, Jayun melaporkan kepada Nyonya Kim bahwa manajer dari Jin Muyong sudah berhasil ia hubungi. Pria itu pun siap datang kapan saja untuk membicarakan lisensi novel. Namun, alih-alih merasa lega, Nyonya Kim justru terlihat sangat kecewa. Ia sebenarnya ingin sekali bertemu langsung dengan sosok Jin Muyong. Setelahnya, Jayun kembali bekerja. Namun, suasana kantor mendadak ricuh karena salah satu rekan kerja memperdebatkan gosip lama tentang Sonwoo yang saat masih kecil disebut sebagai anak dari seorang penipu. Jayun yang tak kuat lagi mendengar hal itu akhirnya memarahi rekan kerjanya. Namun pria tersebut justru tak terima, bahkan sampai memegang kerah Jayun seakan ingin memukulnya. Di saat yang menegangkan itu, Sonwoo tiba-tiba muncul. Dengan emosi yang tak terbendung, ia langsung menghajar pria tersebut sembari mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya. Bahwa keluarganya bukanlah penipu, melainkan korban yang ditipu. Bahkan dulunya keluarganya harus menanggung hutang besar akibat ulah orang lain. Jayun kemudian membawa Sonwoo menjauh dari keributan. Di sanalah Sonwoo meminta pada Jayun agar jangan lagi membelanya di depan orang lain. Ia takut jika nantinya Jayun akan terkena masalah. Jayun justru bersikeras. Baginya membela Sonwoo adalah hal yang sudah seharusnya ia lakukan. 다 들었네, 처음부터? Tak lama kemudian, Nyonya Kim datang dan menanyakan keributan yang terjadi. Saat itulah sebuah rahasia besar akhirnya terungkap. Nyonya Kim baru mengetahui jika Jin Muyong yang selama ini ia cari ternyata adalah Sonwoo. Karena situasi yang tidak kondusif, Sonwoo pun berpamitan. Sementara itu, Nyonya Kim langsung memerintahkan Jayun untuk menjadwalkan ulang pertemuan mereka. Ternyata Sonwoo masih menunggu Jayun di luar. Begitu melihat Jayun, ia langsung memeluk erat gadis itu karena semua masalah yang terjadi hari ini juga akan berimbas pada Jayun. 하죠. 너 왜 웃어? Mereka pun akhirnya berbicara dari hati ke hati. Sonwoo menyinggung soal kontrak kerja dan berkata jika ia pasti akan menandatanganinya. Ia sangat mengetahui berapakah modal yang sudah dikeluarkan Nyonya Kim yang ternyata sangatlah besar. Dan ia juga ingin membantu Jayun agar tak ikut menanggung kerugian.
Di malam harinya, Jaehyun terlihat menunggu Sunwoo di depan toko bunga. Ia memang tak tahu di manakah tepatnya Sunwoo tinggal. Tak lama kemudian, kebetulan Nuri lewat sepulang sekolah bersama pacarnya. Melihat Jaehyun yang tampak kebingungan, Nuri pun akhirnya menunjukkan rumah Sunwoo. Namun, sebelum pergi, Nuri berpesan kepada Jaehyun agar tak memberitahu Sunwoo jika dirinya lah yang membocorkan alamat itu. Keesokan harinya, Taerin menemui Nyonya Kim. Mereka membicarakan soal kontrak Taerin yang memang sebentar lagi akan berakhir. Di sana, Taerin mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus. Selama ini, Nyonya Kim sudah banyak membimbingnya sampai bisa menjadi artis terkenal. Nyonya Kim juga menawarkan bantuan. Ia bahkan siap mencarikan agensi lain jika Taerin bersedia. Namun saat itu Taerin menolak. Baginya, semua yang sudah diberikan Nyonya Kim sudahlah lebih dari cukup dan ia merasa sangat berhutang budi. 대표님이 가꾸시는 화단에 어울리나요? Taerin kemudian pergi dengan wajah lesu setelah ia bertemu dengan Nyonya Kim. Saat berjalan seorang diri itulah, ia secara tak sengaja bertemu dengan teman SMA-nya. Namun entah kenapa, tiba-tiba air mata Taerin jatuh dan di momen itu juga muncullah Sokju yang langsung bertanya apa yang terjadi. Taerin pun menjadi salah tingkah. Ia bingung dengan Sokju. Setiap kali dirinya merasa sedih, entah kenapa Sokju selalu muncul. Namun anehnya, Sokju tak pernah mencoba untuk merayunya. Padahal selama ini, hampir semua pria yang pernah dekat dengan Taerin selalu berusaha menggodanya. Bagi Taerin, sikap Sokju yang sangat berbeda justru membuatnya semakin penasaran. 그냥 솔직하게 말씀을 해주세요. Taerin pun pergi meninggalkan Sokju begitu saja, hingga tanpa sadar ia meninggalkan tasnya di sana. Sokju yang membawa tas Taerin akhirnya menitipkannya kepada Sunwoo. Ia berpikir, cepat atau lambat Taerin pasti akan mampir ke sana. Dan benar saja, tak lama kemudian setelah Sokju pergi, Taerin benar-benar datang. Di momen itu, Taerin justru gantian menitipkan sesuatu yang tak lain sapu tangan milik Sokju. Sapu tangan itu pernah ia pinjam ketika Taerin menangis dan kini ia serahkan lewat Sunwoo. Sunwoo kemudian pergi ke rumah sakit untuk kembali melakukan tes darah. Setelahnya, ia mampir ke rumah Sokju untuk membantunya membawa barang. Namun tiba-tiba, secara tak terduga, Woo Chan dan Nyonya Kim datang. Keduanya pun terpaksa bersembunyi hingga tanpa sengaja Sunwoo dan Sokju justru mendengar percakapan pribadi antara Woo Chan dan Nyonya Kim. Nyonya Kim menyinggung tentang masa lalu mereka, tepatnya soal ibu kandung Sunwoo yang tak lain adalah Jin Moo-young. Ia kembali mengungkit hubungannya dulu dengan Woo Chan. 너 나 사랑하긴 하니? 사랑하니까 이러고도 살지. Ternyata keduanya pernah berpacaran, namun karena Woo Chan harus pergi ke sebuah pulau terpencil, di sanalah ia justru bertemu dengan Jin Moo-young. Nyonya Kim dengan nada getir lantas bertanya mengapa Woo Chan tak mau menunggunya dan justru memilih Jin Moo-young. Dari cerita masa lalu itulah, Nyonya Kim masih mau menikahi Woo Chan, meskipun saat itu keluarga Woo Chan sedang dilanda skandal besar. Namun sebenarnya luka lama itu masih membekas dan itulah alasan yang menjadi penyebab Nyonya Kim tak begitu menyukai Sunwoo. Terlebih wajah Sunwoo sangatlah mirip dengan Jin Moo-young. Merasa kesal setelah mendengar ucapan itu, Woo Chan akhirnya memilih pergi dan berkata akan tinggal di tempat lain untuk sementara waktu. Sialnya, di saat-saat genting itulah ponsel Sokju tiba-tiba berdering dan akhirnya keberadaan keduanya pun ketahuan. Keesokan harinya, Jaehyun datang ke rumah Sunwoo. Sunwoo pun sangat terkejut bagaimana mungkin Jaehyun bisa mengetahui alamat rumahnya. Ternyata Jaehyun datang untuk membantu persiapan karena hari itu akan ada tamu spesial, yakni seorang penggemar Jin Moo-young yang sebelumnya pernah bertemu mereka sekaligus anak dari seorang produser. Tak lama kemudian, anak itu pun benar-benar datang. Dengan penuh semangat, ia meminta tanda tangan Sunwoo sekaligus memperlihatkan novel buatannya untuk direview. Di momen itulah, tiba-tiba anak tersebut bertanya, sudah berapa lamakah keduanya berpacaran? Pertanyaan sederhana itu langsung membuat suasana seketika canggung. Baik Sunwoo dan Jaehyun segera mengklarifikasi bahwa keduanya hanyalah sekedar teman. 소설가가 되고 싶었던 건 아니었으니까.
좀 많이 짜증난다 너. Sunwoo kemudian ikut bersama Jaehyun ke kantor. Setibanya di sana, mereka bertemu dengan salah satu rekan kerja Jaehyun. Rekan itu terlihat sangat akrab, bahkan obrolan mereka begitu dekat dan mencair. Melihat hal itu pun Jaehyun merasa tak enak hati kepada Sunwoo. Ia merasa jika Sunwoo akan salah paham. Sebenarnya hati Sunwoo juga merasa sesak dan sangat cemburu. Setibanya di dalam kantor, Jaehyun dipanggil oleh Nyonya Kim. Di sana, Nyonya Kim dengan tegas memberitahunya bahwa Jaehyun akan dikenakan skors akibat keributan yang terjadi kemarin. Bagi Jaehyun, keputusan ini benar-benar mengejutkan karena setelah bertahun-tahun bekerja tanpa celah, baru kali ini ia mendapatkan hukuman. Keesokan harinya, Jaehyun datang ke toko bunga. Di saat itulah Sunwoo kebetulan sedang merapikan bunga di etalase. Jaehyun bercerita jika dirinya baru saja diskors setelah kejadian keributan tempo hari. Ia pun memesan bunga kepada Sunwoo karena ingin memberikan buket untuk Hana sebagai ucapan selamat atas kantor barunya. Sunwoo pun mulai merangkai bunga dengan tenang, sementara Jaehyun hanya memperhatikannya dalam diam. Entah mengapa, suasana saat itu pun menjadi sangat hangat. Di hari itu juga Jaehyun tiba di kantor baru Hana. Namun Jaehyun dibuat terkejut karena di sana ternyata ada Taerin. Selama ini ia sama sekali tak mengetahui jika Taerin sudah bergabung dan bekerja sama dengan Hana. Dengan penuh semangat Hana menjelaskan bahwa ia ingin membangun perusahaan yang berbeda dari Nyonya Kim. Di malam harinya, Sunwoo terlihat menjatuhkan peralatan karena tangannya yang mati rasa. Sepertinya itu adalah efek dari penyakit yang diderita. Sunwoo pergi ke pantai untuk menenangkan diri. Ia bergumam tentang sikap tulus Jaehyun yang selalu membelanya dan betapa berharganya keberadaan Jaehyun dalam hidupnya. Setelahnya, ia datang ke rumah sakit untuk mengetahui hasil tes darah. Sang dokter menjelaskan bahwa penyakit yang diderita Sunwoo termasuk sangat langka. Bahkan hanya ada beberapa kasus saja di Korea. Sunwoo kemudian bertanya, kapankah tepatnya ia akan mati? Namun sang dokter berusaha menenangkan Sunwoo agar ia terus bersemangat. 아밀로이드증이 참 어렵고 까다로운 병이죠. Setibanya di toko bunga, Jaehyun sudah menunggu Sunwoo. Jaehyun terlihat sangat gugup dan bertingkah aneh hingga tiba-tiba ia berkata bahwa dirinya mulai menyukai Sunwoo. Sunwoo pun sangat terkejut, namun kebahagiaan jelas terpancar dari wajahnya. Keduanya hanya terdiam lalu tersenyum seolah dunia hanya milik mereka berdua. Ketegangan semakin meningkat saat produser akhirnya mengetahui kenyataan bahwa penulis misterius Jin Moon-young ternyata adalah Sunwoo sendiri. Keesokan harinya, Sunwoo bertemu dengan Nyonya Kim untuk membicarakan kontrak novelnya. Namun, suasana pertemuan itu berubah canggung ketika Nyonya Kim mulai menyinggung tentang nama pena Jin Moon-young yang ternyata sama dengan nama ibu kandung Sunwoo. Suatu hari, Woo Chan diam-diam bertemu dengan Nuri. Ia hanya ingin mentraktir putrinya makan tanpa sepengetahuan orang lain. Namun ketika keduanya hendak pergi, tak sengaja keduanya berpapasan dengan Nyonya Kim. Suasana langsung tegang saat Nyonya Kim tak mengenali siapakah Nuri. Ia bahkan menuduh Woo Chan tengah berhubungan dengan anak di bawah umur. 딸 같은 애 앞에서 그래, 딸 같은 애 만나네. Nuri pun terkejut hingga pada akhirnya ia memberanikan diri untuk memperkenalkan siapakah dirinya yang sebenarnya. Saat nama Nuri disebut, Nyonya Kim seketika terdiam. Ingatannya pun kembali ke masa lalu dan mulai menyadari siapakah sebenarnya gadis yang ada di hadapannya. Di malam harinya, Jaehyun dan Taerin menonton tayangan perdana film dokumenter yang menampilkan Taerin dan Sunwoo. Episode pertama itu akhirnya resmi dirilis, yang membuat keduanya penasaran sekaligus deg-degan. Di sela-sela menonton, Jaehyun mulai gelisah dan bertanya kepada Taerin bagaimanakah caranya agar Sunwoo bisa selalu memikirkannya. Taerin yang sudah lebih berpengalaman hanya bisa tersenyum tipis. Ia lalu memberikan saran yang cukup mengejutkan. Menurutnya, cara paling ampuh adalah dengan mengajak Sunwoo berciuman. 키스는 했어? 뭐야? Keesokan harinya, Sunwoo terlihat mengantar pesanan bunga. Namun, suasana hari itu terasa sangat berbeda. Satu persatu pelanggannya mulai menyadari siapakah Sunwoo yang sebenarnya, yang bukan sekedar pemilik toko bunga, melainkan mantan artis cilik yang dulu sempat terkenal.
Di lain tempat, Taerin dan Hana baru saja tiba di kantor. Namun siapa sangka saat itu Sokju muncul karena harus mulai bekerja sebagai akuntan pajak. Taerin terkejut sebab bagaimanapun juga Sokju adalah pewaris dari Nyonya Kim. Namun situasi itu justru membawa keduanya ke sebuah percakapan di atas gedung. Dari obrolan ringan itu, perlahan hubungan keduanya semakin akrab. Sementara Sonwoo mengunjungi sekolah Nuri, di sana gurunya memberitahu bahwa nilai akademik Nuri memang kurang bagus. Namun ada satu kelebihan yang menonjol pada dirinya, yakni di bidang fotografi. 누리랑 정확한 관계가 어떻게 되세요? Jaehyun mendatangi toko bunga untuk melancarkan aksinya sesuai dengan saran Taerin. Namun ternyata toko bunga Sonwoo sedang tutup. Di depan toko, Jaehyun justru bertemu dengan seorang wanita yang tampak mencurigakan. Ia pun menyusul Sonwoo yang saat itu ternyata berada di toko buku milik bibi angkatnya. Kesempatan itu pun ia manfaatkan untuk perlahan melancarkan aksinya mendekati Sonwoo. Keduanya mulai terasa semakin dekat. Suasana pun nyaris mengarah ke momen yang romantis. Namun tiba-tiba sang bibi muncul dan langsung mengganggu mereka. 뭐하냐? Jaehyun dan Sonwoo lalu melanjutkan jalan-jalan sembari mengambil beberapa foto. Seolah keduanya ingin mengabadikan momen yang sangat berharga. Jaehyun sebenarnya masih menyimpan niatan untuk bisa mencium Sonwoo. Obrolan pun berlanjut hingga akhirnya Jaehyun berkata bahwa di akhir pekan nanti ia ingin Sonwoo mengajarinya naik sepeda. Keesokan harinya, Jaehyun dipanggil oleh Nyonya Kim. Ia membawa kabar baik sekaligus kabar buruk. Kabar baiknya, Nyonya Kim berhasil merekrut seorang artis baru untuk menggantikan Taerin. Namun kabar buruknya, artis tersebut menolak jika Jaehyun yang menjadi manajernya. Nyonya Kim meminta Jaehyun untuk mundur dari posisi manajer dan bersiap dipindahkan ke posisi yang lain. Mendengar hal itu membuat Jaehyun merasa hancur. Ia menegaskan bahwa selama ini sudah mendedikasikan hidupnya untuk pekerjaan. Bahkan, ia tak pernah sekalipun mengeluh soal gaji. Jika dirinya tak bisa menjadi manajer, maka akan lebih baik jika Jaehyun berhenti kerja saja. Wanita misterius yang sebelumnya pernah ditemui Jaehyun akhirnya muncul. Siapa sangka, ia adalah ibu kandung dari Nuri. Selama ini, ia hanya mengetahui kabar Nuri dari jauh karena Woo Chan sengaja tak pernah memberitahu keberadaan putrinya secara detail. Ia hanya mengetahui bahwa Nuri kini dirawat oleh Sunwoo, seorang mantan artis cilik yang sempat muncul di televisi. Wanita itu datang bukan untuk merebut Nuri, melainkan hanya ingin tahu kabar putrinya dan ingin memastikan bahwa Nuri baik-baik saja. 그쪽이 키우고 있다는데 진짜예요? Mendengar hal tersebut, Sonwoo langsung menatapnya dengan tenang sembari berkata bahwa kedatangannya sangatlah tepat waktu sebelum penyakitnya semakin parah. Dengan suara lirih, Sonwoo berkata bahwa ia akan membantunya secara perlahan. Sonwoo ingin memastikan apakah Nuri bisa kembali menerima ibu kandungnya tanpa merasa kehilangan atau terhianati. Sonwoo lalu menyetir untuk pulang, namun di tengah perjalanan, tiba-tiba tangannya kembali mati rasa. Ia berusaha menahan, namun kendali mobil tetap terasa semakin berat hingga nafasnya tersengal. Sonwoo pun terpaksa menepi dan menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Keesokan harinya, tibalah hari di mana Sonwoo dan Jaehyun janjian untuk bertemu. Namun, baru beberapa langkah, tubuh Sonwoo melemah. Ia pun terjatuh dan pingsan. Sementara itu, Jaehyun ternyata sudah menunggu di taman dengan hati yang berdebar. Waktu pun terus berjalan, namun sosok Sonwoo tak kunjung datang. Jaehyun mencoba menghubungi Sonwoo berulang kali, namun teleponnya tak pernah aktif. Malam pun datang dan hujan pun turun deras mengguyur taman. Dengan wajah penuh kekhawatiran, Jaehyun tetap setia menunggu meskipun ia basah kuyup dan menggigil. Jaehyun tak pernah beranjak, seolah yakin bahwa Sunwoo pasti akan datang. Sementara itu, Sonwoo dibawa ke rumah sakit oleh Lee Gon. Perlahan, Sonwoo mulai sadar namun kondisinya masih lemah. Ia berusaha bangun karena teringat janjinya dengan gadis yang ia sayangi. Namun apalah daya, Sonwoo justru pingsan untuk kedua kalinya. Jaehyun kemudian mendatangi rumah Sonwoo dalam keadaan hujan-hujanan dengan wajah kesal dan diliputi emosi. Tak lama, Sonwoo akhirnya tiba dan mendapati Jaehyun yang sudah kedinginan. Ia tak sanggup mengatakan hal yang sebenarnya tentang apa yang baru saja menimpanya.
Jae-yun pun menangis. Ia merasa lega karena Sunwoo baik-baik saja. Ia sebenarnya hanya takut jika suatu hal yang buruk telah terjadi pada pria itu. Sunwoo justru berkata, jika mulai hari ini keduanya harus berhenti bertemu. Ucapan itu membuat Jae-yun merasa terkejut yang membuat perasaannya kian hancur. Ia pun meninggalkan Sunwoo tanpa sempat berkata-kata. Setibanya di rumah, Jae-yun melampiaskan amarah dan kesedihannya dengan membanting novel dan foto dirinya bersama Sunwoo. Keesokan harinya, Jae-yun ingin melupakan kesedihannya dengan minum miras. Tanpa disangka, ia kembali mendatangi Sunwoo. Ia masih tak percaya dengan apa yang ia dengar kemarin. Dengan penuh emosi, Jae-yun pun berkata bahwa mulai hari ini ia akan melupakan semua tentang Sunwoo. 그 생각부터 드는 게 짜증나. Melihat kondisi Jae-yun yang tampak mabuk, Sunwoo pun berniat mengantarnya pulang. Jae-yun menolaknya, hingga pada akhirnya Sunwoo hanya bisa mengikutinya dari kejauhan. Sunwoo harus berkata jujur bahwa ia sedang menderita penyakit, sebuah kalimat yang akhirnya ia ucapkan karena tak sanggup lagi melihat betapa hancurnya perasaan Jae-yun. Jae-yun pun seketika terdiam sembari menahan tanya dalam hati. Penyakit apakah yang membuat Sunwoo ingin menghindar darinya? Jae-yun akhirnya terdiam setelah ia mendengar pengakuan dari Sunwoo. Meskipun telah membuka hati, namun Jae-yun masih diliputi kekhawatiran dan kebingungan. Keesokan harinya, Seokju dan Taerin terlihat mulai menjalani waktu bersama. Keduanya melakukan aktivitas ringan seperti bermain gelembung udara untuk sekedar menghidupkan suasana dan melepaskan penat. Jae-yun berusaha menyembuhkan diri agar pikirannya tak terus terpaku pada kenyataan pahit yang baru saja ia alami. Ia juga pergi ke taman dan mencoba mencari seseorang yang bisa mengajarinya bersepeda. Tak lama kemudian, muncullah seorang anak muda yang dengan ramah menawarkan diri untuk mengajarinya. Keduanya pun mulai berlatih dengan penuh kegembiraan. Namun semakin lama Jae-yun justru terasa sesak. Ia tak mampu lagi menahan air mata karena setiap kali mengayuh sepeda, yang terbayang di pikirannya hanyalah sosok Sunwoo. 모르겠어요. Jae-yun kemudian mendatangi toko bunga, namun tempat itu sudahlah tutup. Ia pun melanjutkan langkahnya menuju restoran berharap bisa menemukan keberadaan Sunwoo. Ternyata Lee Gon berkata bahwa Sunwoo sedang istirahat untuk sementara waktu. Melihat raut wajah Jae-yun yang kebingungan, Lee Gon akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Setelah mendengar semuanya, Jae-yun lalu menemui Sunwoo di dekat rumahnya agar keduanya bisa berbicara tentang penyakit Sunwoo. Sunwoo sekali lagi menegaskan bahwa keadaan ini tidaklah mudah dan bahwa ia tak bisa tetap bersama Jae-yun. Jae-yun akhirnya pergi dengan hati yang terasa berat. Keesokan harinya, Nyonya Kim mengadakan rapat besar bersama seluruh tim. Dalam rapat itu, ia memutuskan untuk menggandeng Taerin dan Sunwoo sebagai wajah baru untuk mempromosikan proyek acara mereka. Namun, keputusan itu langsung ditentang oleh Seokju. Ia tahu betul kondisi Sunwoo yang belum stabil dan menurutnya keputusan itu terlalu tergesa-gesa. Sayangnya, Nyonya Kim sama sekali tak mau mendengarkan. Ia justru memotong pembicaraan Seokju dan memperkenalkannya di depan semua orang bahwa Seokju adalah anak kandungnya sekaligus calon pewaris perusahaan. Seokju dengan tegas kembali menyuarakan pendapatnya. Ia meminta sang ibu untuk sekali ini saja mendengarkan pendapatnya. Nyonya Kim hanya terdiam. Ia lalu mengatakan bahwa sudah saatnya Seokju bersikap seperti anak kecil dan mulai fokus terhadap perusahaan. Karena cepat atau lambat, dialah yang akan menggantikan posisi sang ibu. 그런 급 떨어지는 데 다니면서 자부심 있는 거 부끄러워야 돼 너. Di malam harinya, Jae-yun terlihat makan malam bersama Hana dan Taerin. Di tengah obrolan santai itu, Hana tiba-tiba teringat akan sesuatu. Ia baru menyadari bahwa salah menulis alamat pengiriman kursi yang seharusnya dikirim ke kantor dan justru terkirim ke rumah ibunya. Hana pun meminta bantuan Taerin untuk mencari kurir yang bisa mengambil kursi itu. Taerin lalu terlihat menelpon seseorang yang sangat akrab dengannya. Keesokan harinya, Jae-yun memutuskan untuk pulang menemui ibunya. Di sanalah ia berniat untuk menenangkan pikiran. 벌써 힘들다. Sementara itu di lain tempat, Sunwoo ditelepon oleh sang ayah. Kali ini, Woo-chan mengajak Sunwoo untuk menerbitkan kembali novel Sunwoo yang hak ciptanya sudah kadaluarsa.
Son-woo kemudian mendatangi kantor ayahnya bukan untuk urusan novel. Ia justru bertanya tentang sang ayah yang selama ini ternyata sering bertemu dengan ibu kandung Nuri tanpa sepengetahuannya. Saat itu, sang ayah kemudian mengaku banyak hal kepada Son-woo. Son-woo lantas bertanya mengapa semua ini menimpanya dan mengapa sang ayah dulu pergi meninggalkannya di saat masa-masa sulitnya bersama sang ibu. Bahkan setiap hari Son-woo terus menunggu kedatangan sang ayah yang pergi entah kemana. Pada akhirnya Son-woo pun harus menjalani hidup yang berat di usianya yang masih terbilang muda. Semua itu akhirnya Son-woo ungkapkan di depan ayahnya. Semua ucapan Son-woo itu membuat sang ayah menangis dan menyesali semua yang telah ia lakukan di masa lalu. 아빠가 못나서 Saat Son-woo pergi berbelanja bersama Nuri, perlahan ia mulai mengatakan sesuatu tentang ibu kandung Nuri. Apakah Nuri mau seandainya ibunya datang menjemputnya? Namun Nuri sama sekali tak bersedia karena ia bahkan tak mengingat wajah ibunya sama sekali. Di malam harinya, Son-woo mencoba untuk minum miras. Selama ini ia memang tak pernah minum miras karena ingin menjaga kesehatannya. Namun apa yang ia dapatkan saat ini justru menderita penyakit langka. Akhirnya Son-woo pun mabuk parah dan Sok-ju terpaksa menggendongnya untuk pulang. Sok-ju terus mengomel karena Son-woo tak mengajaknya minum, padahal ia berharap bisa minum bersama. Keesokan paginya, Nuri kembali mengungkit ucapan Son-woo kemarin. Ia sama sekali tak mau jika harus tinggal bersama ibu kandungnya. Son-woo tak bisa mengatakan hal yang sebenarnya terjadi bahwa ia kini sedang menderita penyakit. Kenyataan itu, Son-woo coba sembunyikan rapat-rapat dari Nuri, hingga pada saatnya nanti, ia bisa membuat Nuri kembali bersama ibu kandungnya. 가족이 왜 나밖에 없어? 너 그 인간이랑 계속 왕래했다며. 인간이 Son-woo kemudian berjanji temu dengan Taerin untuk mengambil kursi di rumah ibu Hana. Namun saat itu, yang muncul ternyata adalah Jae-yoon. Son-woo pun sedikit terkejut, namun akhirnya keduanya tetap pergi bersama. Ibu Hana sangat berterima kasih karena keduanya bersedia membantu Hana. Bahkan ia memberikan sedikit camilan sebagai bekal di perjalanan. Son-woo dan Jae-yoon kemudian beristirahat sejenak. Jae-yoon melihat sebuah penyewaan sepeda dan teringat janji Son-woo sebelumnya untuk mengajarinya. Akhirnya keduanya pun menyempatkan waktu sejenak untuk belajar bersepeda. Jae-yoon kembali bertanya pada Son-woo, jika bukan karena penyakit yang ia derita, apakah Son-woo tetap akan menghindarinya? Son-woo saat itu mencoba menjauhkan diri dari Jae-yoon demi kebaikan dan masa depannya. Son-woo terpaksa mengatakan suatu hal, bahwa sebenarnya ia tak pernah menyukai Jae-yoon. Ucapan Son-woo membuat Jae-yoon meneteskan air mata. Son-woo lalu pergi ke toilet umum. Dan saat itulah ia mengalami mimisan dan pertanda bahwa penyakitnya semakin parah saja. Ketika Son-woo kembali, ia mendapati banyak orang yang sedang mengerumuni sesuatu. Ketika Son-woo memeriksanya, ia mendapati ada noda darah di lantai dan juga sepeda yang telah rusak. Jae-yoon bahkan juga tak ada di sana. Son-woo pun panik dan bertanya dalam hati apakah terjadi sesuatu kepada Jae-yoon. Son-woo mencoba menelpon Jae-yoon berulang kali, namun HP-nya tak kunjung aktif. Son-woo mendatangi rumah sakit untuk mencari keberadaan Jae-yoon. Saat akhirnya keduanya bertemu, Son-woo tak kuasa menahan rasa syukur karena Jae-yoon tak mengalami luka parah. Dengan suara bergetar, Son-woo langsung meminta maaf dan berjanji akan berusaha mengalahkan rasa takutnya terhadap kematian. Ia bertekad untuk tetap berada di sisi Jae-yoon apapun yang terjadi. Keduanya pun saling berjanji untuk terus bersama dalam menghadapi setiap masalah. Di lain tempat, Nuri sedang belajar ditemani oleh Sok-ju. Saat itu, Nuri bercerita bahwa ia akan mengikuti ujian praktek untuk jurusan fotografi. Ia pun meminta Sok-ju agar menemaninya karena hingga kini Nuri masih merahasiakan hal ini dari Son-woo. Tak lama kemudian, ada panggilan dari sang kakak. Son-woo berkata bahwa di malam ini ia tak bisa pulang karena ada urusan mendadak. Namun sebenarnya Son-woo sedang berada di rumah sakit untuk menemani Jae-yoon yang masih harus beristirahat.
Sokju kemudian pulang dan mendapati Nyonya Kim yang tertidur di meja kerja. Wanita itu terlihat sangat lelah, bukan hanya secara fisik, namun juga karena ia merasa jika orang di sekitarnya satu persatu mulai menjauh. Di tengah obrolan, Sokju tiba-tiba meminta bantuan sang ibu untuk mengantarkan Nuri ke tempat ujian prakteknya, karena sampai saat ini Sokju belum memiliki SIM. Nyonya Kim benar-benar tak habis pikir bagaimana mungkin di usia Sokju yang sudah dewasa ia masih belum juga memiliki SIM. 지금 나이가 몇인데? Keesokan harinya, Nuri tampak sedang makan bersama pacarnya yang bernama Sarang. Saat keduanya sedang berbincang santai, tiba-tiba ada pesan masuk dari Sokju. Ia berkata bahwa Nyonya Kim yang akan menemani Nuri. Namun sebenarnya Nuri merasa canggung jika ia hanya berdua saja dengan Nyonya Kim. Akhirnya, Nuri memohon agar Sokju tetap ikut bersama mereka. Di lain tempat, Sonwoo akhirnya tiba di kantor Hana untuk mengantarkan kursi pesanan. Namun tanpa disangka, anak buah Hana yang bernama Gi-bum juga ada di tempat itu. Ia pun langsung terkejut ketika melihat kemunculan Sonwoo. Ternyata selama ini, ia adalah penggemar berat Sonwoo. Sementara itu, Hana sempat meyakinkan Sonwoo agar ia kembali mengurus hak cipta novelnya. Ia bahkan menawarkan diri untuk membantu kapanpun Sonwoo membutuhkan bantuannya. 다른 소설들 판권 살아있을까요? Sonwoo lalu pulang untuk mengambil beberapa peralatan agar Jaehyun bisa bekerja meskipun dari rumah sakit. Namun setibanya di rumah, ternyata sudah ada Sokju yang sedang sibuk membuat bekal untuk Nuri. Sokju sempat bertanya apakah Sonwoo sedang bertengkar dengan Nuri. Hingga pada akhirnya Sonwoo menceritakan yang sebenarnya, bahwa ibu kandung Nuri telah muncul dan ia sempat salah berbicara kepada Nuri. Sonwoo berjanji akan segera memperbaiki hubungannya dengan sang adik. Suatu hari Nuri sedang berada di warnet bersama Sarang. Sarang terus menasehatinya agar ia tak kabur dari rumah karena hanya akan membuat keadaan semakin rumit. Tanpa sepengetahuan Nuri, Sarang diam-diam memberitahu Sonwoo bahwa Nuri sedang bersamanya. Ia juga menenangkan Sonwoo agar tak perlu khawatir karena keadaan adiknya baik-baik saja. Sonwoo kemudian memberitahukan hal itu kepada Jaehyun. Namun tanpa disangka, Jaehyun justru keceplosan dan menunjukkan bahwa ia sebenarnya sudah mengenal Sarang. Dari situ pun Sonwoo menyadari bahwa Nuri dan Saranglah yang dulu memberitahu alamat rumahnya kepada Jaehyun. 나는 네 동생 사생활이니까. Sonwoo dan Jaehyun menonton episode terakhir dari acara dokumenter. Momen tersebut terasa begitu hangat karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, keduanya bisa menikmati kebersamaan tanpa ada rasa canggung dan beban. Kini setelah melewati berbagai masalah dan rasa minder, Sonwoo akhirnya bisa tersenyum lepas di samping Jaehyun, wanita yang selama ini membuat hidupnya sangat berarti. Keesokan harinya, Taerin sedang melakukan sesi pemotretan untuk sebuah acara. Secara kebetulan, Sokju lewat di lokasi itu dan melihat ada salah satu temannya yang sedang menonton pemotretan Taerin. Tanpa sengaja, pandangan Taerin tertuju pada Sokju. Gi-bum yang juga berada di sana langsung mengenali Sokju. Ternyata keduanya memang sudah saling mengenal sebelumnya. Teman Sokju memohon agar ia mau membujuk Taerin agar bisa berfoto bersama dirinya. Meskipun ragu, Sokju akhirnya bersedia untuk membantu. Namun, saat Sokju menghampiri Taerin dan berkata ingin foto berdua, Taerin justru salah paham. Pada akhirnya, bukannya sang teman yang berfoto, namun Sokju dan Taerin yang akhirnya berfoto bersama, yang seketika menciptakan momen yang manis. 하나, 둘, 셋. 자, 한 번 더. Di lain tempat, Sarang tiba-tiba mengundang Sonwoo agar bisa bertemu dengan Nuri. Dalam pertemuan itu, Sonwoo berkata bahwa ia sudah menyiapkan segala hal jika Nuri benar-benar ingin melanjutkan ke jurusan fotografi. Namun tanpa diduga, Nuri langsung mengaku bahwa esok ia akan mengikuti ujian praktek fotografi. Karena hubungan keduanya sempat renggang akibat pertengkaran kemarin, akhirnya Nuri memilih ditemani Nyonya Kim dan Sokju. Di momen itu pun, suasana perlahan mencair. Sonwoo dan Nuri akhirnya saling mengakui kesalahan masing-masing, dan dengan penuh keyakinan, Nuri berkata bahwa ia sudah siap untuk bertemu dengan ibunya. 엄마는 만나볼게.
kembali pada Sokju dan Taerin. Saat itu Taerin sempat bingung dengan sikap Sokju, apalagi saat pria itu yang tiba-tiba meminta foto bersama ketika Taerin justru sedang sibuk dengan pemotretannya. Obrolan keduanya pun mengalir ringan hingga kembali membahas momen saat mereka meniup gelembung bersama. Suasana menjadi canggung ketika Sokju bertanya apakah Taerin masih belum menyukainya. Taerin mencoba menutupi perasaannya dengan bersikap cuek, namun sorot matanya tak bisa membohongi isi hatinya. Melihat hal itu pun, Sokju akhirnya memberanikan diri untuk mencium Taerin. Taerin sempat terkejut, namun ia pun membalas ciuman itu. Keduanya kini tak lagi menyembunyikan perasaan suka. Sebelum berpisah, keduanya berjanji untuk kembali bertemu dan meniup gelembung bersama seperti tempo lalu. Di lain tempat, Jaehyun dan Sunwoo bertemu dengan Sora. Rupanya Sora datang dengan kabar membahagiakan. Ia akan segera menikah dan dengan penuh senyum, ia memberikan undangan pernikahannya secara langsung. Tak hanya itu, Sora juga meminta Jaehyun untuk menjadi pembawa acara di pesta pernikahannya nanti. Jaehyun sempat terkejut, namun ia juga merasa tersentuh karena Sora masih mengingatnya. Di lain sisi, Sunwoo berterima kasih kepada Sora. Ia mengakui bahwa tanpa dorongan dan keyakinan Sora yang dulu mengajaknya debut, kemungkinan Sunwoo tak akan pernah bisa bertemu, apalagi bisa bersama dengan Jaehyun seperti saat ini. 재현이랑 다시 만났잖아요. Di lain tempat, Woo-chan terlihat termenung seorang diri. Ia meratapi semua kesalahan dan kekacauan yang terjadi karena dirinya. Setelah berpikir panjang, keesokan harinya Woo-chan akhirnya memutuskan untuk pulang dan meminta maaf pada Nyonya Kim. Namun setibanya di rumah, suasana justru berubah karena di waktu yang bersamaan muncul Sokju dan Nuri yang sedang bersiap untuk berangkat menuju ujian. Melihat momen itu, Nyonya Kim tanpa ragu mengajak Woo-chan untuk ikut bersama mereka. Suatu hari Taerin datang menemui Jaehyun. Ia membawa sebuah hadiah kecil sebagai bentuk permintaan maaf karena belum sempat menjenguk Jaehyun di rumah sakit. Dengan senyum hangatnya, Taerin menyerahkan kotak itu sembari berkata agar Jaehyun menggunakannya ketika nanti bertemu dengan Sunwoo. Menurutnya, hadiah itu akan sangat cocok untuk Jaehyun, apalagi jika dipakai di depan orang yang ia cintai. Jaehyun kemudian membuka buku lamanya. Saat itu ia menemukan surat yang semasa SMA pernah ia tulis untuk Sunwoo. Surat yang tak pernah sempat ia berikan. Jaehyun kemudian menelpon Sunwoo dan berkata bahwa ia sangat merindukannya. Ternyata Jaehyun sudah ada di depan rumah Sunwoo. Jaehyun pun kemudian memberikan buku kepada Sunwoo. Namun ketika Sunwoo akan memeriksanya, Jaehyun melarangnya dan memintanya untuk memeriksa buku selagi ia tak ada. 안 돼. Sunwoo membuatkan Jaehyun makan malam. Namun ketika ia kembali, ternyata Jaehyun sudah tertidur. Sunwoo pun teringat dan memeriksa buku tadi dan menemukan sebuah surat. Surat tentang perasaan Jaehyun dulu ketika keduanya masih SMA dan betapa Jaehyun sangat menyukai Sunwoo. Dalam surat itu, Jaehyun menceritakan selepas keduanya berpisah dan setelah keluarganya bangkrut akibat kerasnya hidup. Saat itu Jaehyun sempat berharap bisa bertemu kembali dengan Sunwoo, dan sekarang ia pun sangat bersyukur karena keduanya bisa kembali bertemu. Ketika Jaehyun terbangun, ia melihat Sunwoo yang sedang membaca suratnya. Di malam itu pun menjadi momen di mana Sunwoo dan Jaehyun saling memahami perasaan yang selama ini terpendam. Rasa rindu yang keduanya tahan begitu lama akhirnya terlepaskan. Saat Jaehyun terbangun, ia melihat Sunwoo sedang berbicara lewat telepon dengan pihak rumah sakit. Namun ketika Jaehyun bertanya, Sunwoo hanya menjawab singkat tanpa menjelaskan banyak hal. Sementara itu di lain tempat, Taerin mendapat kabar dari Hana. Hana memperingatkannya bahwa akhir-akhir ini di malam hari ada seseorang yang mencurigakan di sekitar kantor. Ia pun memintanya untuk lebih berhati-hati karena belum jelas siapakah sebenarnya orang tersebut dan apa tujuannya. Seusai mengikuti ujian praktek, Nuri melihat Nyonya Kim yang sedang duduk berdua bersama Woo-chan. Momen hangat itu pun tak ia lewatkan begitu saja. Nuri mengabadikannya lewat sebuah foto, meminta keduanya berpose dengan senyuman. 하나, 둘, 셋. Setelahnya, Nuri memberanikan diri untuk berbicara kepada ayahnya. Ia berkata bahwa dirinya sudah memutuskan untuk bertemu dengan sang ibu.
Mendengar hal itu, Woo-chan tersenyum dan memuji kedewasaan Nuri yang kini mulai berani menghadapi masa lalunya. Woo-chan bercerita bahwa belum lama ini Woo-chan datang menemuinya dan sedikit marah kepadanya. Apalagi setelah tahu bahwa Woo-chan dan Nuri sering bertemu diam-diam tanpa sepengetahuannya. Namun dengan nada tenang Woo-chan berkata bahwa setiap orang memiliki alasan di balik langkah yang mereka ambil. Begitu pula dengan ibu Nuri yang dulu terpaksa meninggalkannya. Ia hanya berharap jika suatu hari nanti Sunwoo bisa memaafkannya. Sama seperti Nuri yang kini bersedia memaafkan ibunya. 이런 거 물어보지 말까? Kembali pada Sunwoo dan Jaehyun, keduanya tampak sibuk menyiapkan naskah dan rangkaian bunga untuk acara pernikahan Sora. Saat suasana terasa hangat dan tenang, tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka dari arah depan. Sunwoo sempat terdiam sejenak dan betapa terkejutnya ia ketika melihat sosok yang masuk ternyata adalah Lee Gun. Lee Gun pun tampak terkejut. Terlebih saat menyadari bahwa Jaehyun juga ada di sana dan ternyata baru saja menginap di rumah Sunwoo. Momen canggung itu belum usai karena tak lama kemudian Seokju juga muncul. Keduanya saling berpandangan dan sama-sama tak menyangka melihat Jaehyun ada di sana. Karena merasa suasana semakin tak nyaman, Jaehyun akhirnya memutuskan untuk berkemas dan pulang lebih awal. Ia dan Sunwoo berusaha menyiapkan alasan yang terdengar wajar agar tak menimbulkan salah paham. Namun tanpa keduanya sadari, dari ruang tamu, Seokju dan Lee Gun ternyata mendengar percakapan mereka dengan jelas. Situasi yang awalnya hening pun berubah menjadi penuh rasa penasaran di antara mereka. Tak lama kemudian, Seokju pun berpamitan untuk pulang. Setelahnya, Lee Gun bertanya, kapankah Sunwoo berencana memberitahu Seokju tentang penyakit yang ia derita? Pertanyaan itu membuat Sunwoo terdiam lama. Ia mulai berpikir, mungkin sudah saatnya Seokju tahu yang sebenarnya. Bahkan, mungkin lebih baik jika ia mengajaknya langsung ke rumah sakit agar Seokju mendengarnya sendiri dari sang dokter. Di malam harinya, ketika Taerin hendak pulang dari kantor, ia dikejutkan oleh sosok yang ternyata sudah menunggunya di depan gedung. Rasa terkejut bercampur heran terlihat jelas di wajah Taerin. Ternyata pria yang selama ini berkeliaran di kantor saat malam hari bukanlah orang mencurigakan seperti yang hendak kira, melainkan Seokju. Dengan gaya khasnya yang santai namun tegas, Seokju akhirnya meminta nomor HP Taerin secara langsung. Ia tak ingin terus-menerus mencari alasan untuk bertemu dengan gadis itu. Momen tersebut membuat suasana menjadi hangat. Perlahan, hubungan keduanya pun tampak mulai berkembang ke arah yang lebih serius. 언제 시간 돼요? Keesokan harinya, Jaehyun datang bertemu dengan Nyonya Kim untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Dengan sikap tenang, Jaehyun menjelaskan bahwa keputusannya sudahlah bulat, meskipun ia tetap berjanji akan terlebih dulu menyelesaikan pekerjaannya. Nyonya Kim hanya bisa terdiam. Walau bagaimanapun, Jaehyun adalah salah satu karyawan yang sangat ia andalkan. Bukan hanya karena kemampuan, namun juga karena dedikasinya yang sangatlah baik. Pada akhirnya dengan berat hati, Nyonya Kim menerima keputusan itu. Ia merelakan kepergian Jaehyun meskipun dalam hati sebenarnya ia belum benar-benar siap untuk kehilangan sosok yang begitu berharga dalam timnya. Di hari itu Sunwoo mengantar Nuri untuk bertemu dengan ibunya. Ia berusaha tetap tegar karena ia sadar bahwa mungkin saja setelah hari ini Nuri akan memilih untuk tinggal bersama ibu kandungnya. Di tengah perasaan yang campur aduk, Sunwoo kemudian menelpon Seokju. Ia memintanya untuk menemaninya ke dokter di keesokan harinya. Tanpa banyak tanya, Seokju langsung menyanggupi permintaan itu walaupun ada beberapa pekerjaan yang harus ia tinggalkan. Saat Sunwoo kembali, Nuri menghampirinya dan berkata bahwa malam ini ia akan menginap di rumah ibunya. Mendengar hal itu, Sunwoo tampak lega karena pertemuan antara Nuri dan ibunya telah berjalan dengan baik. Dalam hati, Sunwoo hanya berharap semoga setelah ini Nuri dan ibunya bisa benar-benar hidup bersama. Di malam harinya, saat Sunwoo datang ke restoran, ia dikejutkan oleh kehadiran bibi angkatnya yang ternyata sudah lama menunggu. Ternyata sang bibi datang untuk berpamitan. Ia berencana pindah ke Australia dan memulai kehidupan baru di sana. Kabar itu tentu membuat Sunwoo dan Lee Gun terdiam.
karena selama ini mereka sudah seperti keluarga. Banyak momen tawa dan kesedihan yang sudah mereka lalui bersama, dan karena itulah keduanya merasa berat hati untuk melepas sang bibi. Namun keputusan sudahlah bulat, mau tak mau mereka hanya bisa menerima dan mendoakan yang terbaik. 아이 거기 너무 멀어 진짜. Keesokan harinya, Sonwoo benar-benar mengajak Sokju ke rumah sakit. Sang dokter mulai menjelaskan kondisi penyakit yang diderita Sonwoo dengan detail. Mendengar penjelasan itu, Sokju hanya bisa terpaku. Rasa terkejut dan sedih pun bercampur menjadi satu. Ia sama sekali tak menyangka jika kondisi Sonwoo sudah separah ini. Namun setelahnya muncul juga rasa kesal di dalam dirinya. Selama ini mereka selalu berbagi bersama dalam suka dan duka. Namun ternyata ada sesuatu hal yang Sonwoo rahasiakan. Bagi Sokju, hal itu seperti bukti bahwa Sonwoo masih belum sepenuhnya percaya kepada saudara tirinya itu. Sokju yang masih diliputi emosi dan kebingungan akhirnya mencoba menenangkan diri. Ia lalu menelpon Taerin dan memintanya untuk datang ke rumah sakit. Tak lama kemudian, Taerin pun tiba. Namun saat melihat Songju yang sedang duduk termenung dengan air mata sembab, ia memilih untuk tak langsung menghampiri. Dari kejauhan, Taerin hanya menyaksikan Sokju yang tampak rapuh untuk pertama kalinya. Taerin tahu yang bisa ia lakukan hanyalah memberi ruang agar Sokju bisa meluapkan semua perasaan tanpa harus menahan diri. 어떻게 해줄까요? Sonwoo lalu mengajak Jaehyun untuk makan berdua. Awalnya suasana tampak biasa saja hingga tiba-tiba saat Sonwoo membawa pesanan ke meja, tubuhnya terasa aneh dan pandangannya mulai kabur. Jaehyun yang menyadari perubahan itu langsung mendekat dan bertanya apakah Sonwoo baik-baik saja. Sonwoo beralasan jika ia hanya kurang tidur dan hanya merasa sedikit pusing. Sonwoo lalu berpamitan untuk ke toilet. Padahal sebenarnya ia pergi untuk menstabilkan tubuhnya yang perlahan kehilangan tenaga. Sonwoo tak ingin Jaehyun melihatnya yang sedang sekarat. Jaehyun tetap tak bisa tenang. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tak beres hingga kemudian ia menyusul ke toilet. Dan di sanalah ia melihat Sonwoo yang tengah berjuang menahan rasa sakit. Jaehyun tak sanggup mendekat dan hanya bisa menyaksikan dari kejauhan sembari menahan air matanya. Tanpa terasa hari pun mulai gelap ketika Sonwoo perlahan sadar. Jaehyun segera kembali ke meja dan berpura-pura seolah tak terjadi apa-apa. Jaehyun berusaha tersenyum padahal di hatinya sangatlah remuk ketika melihat orang yang ia cintai sedang berjuang menahan penderitaan. Tepat ketika keduanya berjalan pulang, salju pun turun perlahan. Keduanya menggenggam tangan satu sama lain seolah tak ingin berpisah sedetik pun. Sonwoo berkata bahwa ia tak akan pernah lagi bisa berpaling dari Jaehyun. Saat Sonwoo pulang, ia mendapati Nuri sudah berada di rumah. Dengan senyum hangat, Nuri berkata bahwa ibunya sangat berterima kasih karena selama ini Sonwoo telah merawat dan menjaganya dengan penuh kasih. Sonwoo mengantar Nuri untuk mengikuti ujian sekolah, namun ia sama sekali tak mengkhawatirkan tentang nilai Nuri. Baginya yang terpenting adalah Nuri bisa menjalani harinya dengan tenang dan bahagia. 그때 재밌게 놀아. 오케이? Berbeda dengan Sonwoo, Sokju justru tampak gelisah. Ia sangat khawatir bahkan sampai datang ke gereja untuk melakukan pengakuan di depan pastor bahwa ia sangat takut jika Nuri nantinya dapat nilai buruk. Siapa sangka di hari itu Taerin juga datang ke gereja. Ia pun sangat terkejut ketika melihat Sokju yang juga ada di sana. Seakan baginya Tuhan memang menakdirkan keduanya untuk bertemu di tempat suci. Keduanya pun akhirnya berdoa bersama dengan hati penuh ketenangan dan harapan yang baru. Keesokan harinya, seperti rutinitas biasa, Sonwoo membagikan sisa bunga yang tidak terjual kepada para tetangga di sekitar toko. Namun tanpa disadari, dari kejauhan Jaehyun sedang memperhatikannya. Jaehyun melihat bagaimana Sonwoo tampak akrab berbicara dengan seorang wanita yang menerima bunga darinya. Meskipun sebenarnya tak ada apa-apa di antara keduanya, rasa cemburu perlahan muncul di hati Jaehyun. Keduanya kemudian kembali ke toko karena harus menyelesaikan buket bunga untuk acara pernikahan Sora. Secara tak sengaja, Jaehyun menemukan brosur tentang pengobatan penyakit yang diderita Sonwoo yang hanya ada di luar negeri
karena penyakit tersebut tergolong sangat langka. Jae-yun pun merasa bersedih jika keduanya harus berpisah apabila Sunwoo benar-benar pergi ke luar negeri. Keesokan harinya, Sunwoo dan Jae-yun menghadiri acara pernikahan Sora. Jae-yun tampak anggun dengan kalung pemberian dari Taerin. Setelahnya, keduanya menyampaikan ucapan selamat kepada Sora dan suaminya sembari menyerahkan buket bunga yang telah mereka siapkan. Singkat cerita, Jae-yun berhasil menangkap buket bunga yang dilemparkan oleh sang pengantin. Menurut mitos, siapapun yang menangkap bunga itu maka akan segera menyusul untuk menikah. Sunwoo pun segera mengabadikan momen tersebut dan meminta Jae-yun untuk berpose sembari tersenyum memegang bunga di tangannya. Sunwoo pun segera mengabadikan momen tersebut dan meminta Jae-yun berpose tersenyum sembari memegang buket bunga di tangannya. Jae-yun berkata bahwa ia berharap keduanya terus bersama untuk waktu yang lama. Kalimat yang sederhana namun penuh makna itulah yang menambah semangat Sunwoo yang kini sedang berjuang melawan penyakit. Keesokan harinya, Sunwoo dan Jae-yun memutuskan untuk berlibur ke pantai. Keduanya berjalan di tepi laut menikmati udara segar. Sunwoo dan Jae-yun menyewa penginapan di pinggir pantai. Rencananya, keduanya akan menyalakan kembang api. Jae-yun pun pergi sebentar untuk mencari korek api. Namun saat ia memanggil Sunwoo, tak ada jawaban sama sekali yang membuatnya sangat panik. Jae-yun pun segera berlari dan mencarinya hingga keduanya pun bertabrakan. Ternyata Sunwoo hanya tak mendengar panggilan dari Jae-yun barusan. Suatu malam Jae-yun terbangun. Ia tersadar bahwa Sunwoo tak ada di sisinya. Jae-yun segera mencarinya dan benar saja Sunwoo sedang tergeletak di kamar mandi sembari menahan rasa sakit yang luar biasa. Kali ini Jae-yun tak ingin lagi menghindar dari Sunwoo. Ia pun berbaring di samping Sunwoo sembari menggenggam tangannya. Dengan suara bergetar, Jae-yun terus menyemangati Sunwoo dan memintanya untuk tetap kuat melawan penyakitnya itu. 내일 또 있을까? Keesokan harinya, Sunwoo dan Jae-yun mengantar kepergian bibi angkat yang akan pindah ke Australia. Suasana terasa begitu haru. Mereka pun saling berpesan agar terus menjalani hidup dengan baik, tak peduli dimanapun mereka berada. Setelahnya, Sunwoo menemui Lee-gon. Ia berkata bahwa dirinya ingin berhenti dari pekerjaan mengantar bunga karena tubuhnya tak sekuat dulu. Mendengar hal itu pun, Lee-gon hanya terdiam. Ia menatap sahabatnya sembari berkata dengan penuh keyakinan bahwa Sunwoo pasti bisa melewati semua ini dan bahwa ia harus sembuh. Namun, di balik kata-kata penyemangat itu, air mata Lee-gon pun akhirnya bercucuran. Keesokan paginya, Jae-yun mendapati bunga kaktus pemberian Sunwoo dulu yang kini telah bertunas. Ia pun memberitahukannya kepada Sunwoo. Namun, di tempat lain, suasana justru berubah menjadi kelam. Nyonya Kim menerima telepon yang membuat wajahnya membeku dan segera menyerahkan teleponnya kepada Woo-chan. Seketika, Woo-chan merasa dunia sedang runtuh. Ternyata sesuatu telah terjadi kepada Sunwoo karena pria itu harus segera dilarikan ke rumah sakit. Jae-yun hanya bisa menangis dari balik pintu. Ia menyaksikan orang yang sangat ia cintai sedang berjuang di meja perawatan dengan alat kejut jantung. Setiap kali dokter menyalakan alat itu, seolah muncul kembali seluruh kenangan indah yang pernah keduanya lalui bersama. Saat Nyonya Kim dan Woo-chan tiba di rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa Sunwoo telah berhasil melewati masa kritisnya. Namun, rasa khawatir yang dirasakan Jae-yun seolah tak pernah berhenti. Ia terus diliputi kecemasan dan ketakutan akan kemungkinan yang terburuk. Tak lama kemudian, Nuri dan Sokjo juga datang ke rumah sakit. Nuri sangat terkejut karena baru mengetahui semuanya tentang penyakit yang selama ini diderita oleh sang kakak. Rasa bersalah dan sedih pun tampak jelas di wajah gadis itu. Sementara Nyonya Kim menyadari bahwa selama ini Sunwoo pasti menjalani hidupnya dengan sangat baik. Terlihat dari banyaknya orang yang begitu terpukul dan bersedih ketika mengetahui kondisi Sunwoo. Keesokan harinya, akhirnya Sunwoo sadarkan diri. Nuri yang sejak malam menunggu di luar ruangan langsung masuk begitu mendengar kabar jika Sunwoo telah siuman. Alih-alih merasa lega,
Nuri justru memarahi Sonwo sembari terisak. Suaranya bergetar antara isak tangis amarah, kecewa dan rasa takut kehilangan. Nuri menegur kakaknya karena telah menyembunyikan penyakitnya yang membuat semua orang cemas. 따지고 싶은 거 엄청 많은데 왜 아파? Melihat Nuri menangis, Sokjo yang berdiri di sampingnya pun turut meneteskan air mata. Ia tak sanggup menahan perasaan haru dan sedih melihat keadaan Sunwo yang kini tampak begitu lemah. Setelah Nuri dan Sokjo keluar, kini giliran Jayun yang masuk untuk bertemu dengan kekasihnya. Sang dokter berkata bahwa sebaiknya Sunwo menjalani pengobatan di luar negeri agar peluang kesembuhannya jauh lebih besar. Jayun kemudian menceritakan bahwa semalam semua orang sangat panik. Mereka kemudian berdiskusi tentang saran dokter. Jayun membujuk Sunwo agar bersedia pergi dan tak perlu menghiraukannya. Dahulu keduanya pernah berpisah selama 10 tahun, sehingga jika harus berpisah selama 2 tahun, menurutnya itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk keduanya lewati. Jayun lalu pergi ke toko untuk menggantikan Sunwo merawat bunga. Saat itu Taerin datang dan mulai menceritakan tentang keadaan Sunwo. Hanya kepada Taerin lah, sahabatnya satu-satunya yang dapat Jayun percaya untuk mencurahkan isi hati dan pikirannya. Setelah pulih, Sunwo kemudian menemui Hana untuk menyerahkan sisa karyanya yang belum sempat ia patenkan. Ia meminta Hana untuk mengurus semuanya. Hana tak menyangka karena Sunwo telah begitu percaya kepadanya. 안 파실 줄 알았거든요. 돈이 필요해서요. Sunwo lalu menyiapkan pakaian yang akan ia bawa untuk berangkat ke luar negeri. Saat itu Nuri datang sembari membawa sebuah koper. Ia berkata bahwa koper itu dibelinya dari hasil menabung. Sunwo sangat terharu ketika mendengar hal itu. Ia teringat masa ketika Nuri masih kecil, ketika dirinya hanya mampu membelikan buku bacaan murah, dan itu pun setiap kali ia baru saja menerima gaji. Kenangan sederhana itulah yang membuatnya tersenyum hangat di tengah suasana haru perpisahan. Keesokan harinya, Nyonya Kim melihat Woo-chan yang beberapa hari ini sering melamun. Ia kemudian memintanya untuk pergi bersama dengan Sunwo sekaligus untuk menebus kesalahannya dulu yang telah meninggalkan Sunwo saat ia masih kecil. Woo-chan sangat terharu dan berterima kasih kepada Nyonya Kim yang sudah sangat pengertian. Setelahnya, Woo-chan menemui Sunwo untuk memperbaiki hubungan keduanya yang sempat merenggang. Sunwo tak bisa melihat sang ayah terus diliputi rasa bersalah, hingga pada akhirnya di malam itu keduanya saling memaafkan. 그치? 진짜 다행이지. Toko bunga Sunwo akhirnya resmi libur karena pemiliknya sudah berangkat untuk masa pengobatan. Setelah kepergian Sunwo, Jayun kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tetap menjadi manajer Taerin, namun kali ini pada perusahaan milik Hana. Sementara itu, Nuri akhirnya lulus sekolah. Kebahagiaan rasanya kurang lengkap tanpa adanya sosok Sunwo yang seharusnya ada di sana. Di malam harinya, Sokju dan Taerin pergi untuk makan bersama. Secara tak sengaja, keduanya justru bertemu dengan Nyonya Kim. Pada akhirnya, Nyonya Kim tahu bahwa Sokju dan Taerin kini sudah resmi berpacaran. 잖아요. 그냥 세무사? Hampir setiap hari di sela-sela kesibukan, Jayun mendatangi toko bunga untuk merawat tanaman sekaligus melampiaskan kerinduannya terhadap Sunwo. Beberapa waktu pun berlalu, Woo-chan kembali lebih awal untuk memberikan kejutan kepada Nyonya Kim. Mereka ternyata akan melakukan persiapan anniversary pernikahan bertepatan dengan hari rilisnya novel Sunwo. Lee Gon pun memborong beberapa novel Sunwo yang salah satunya ia kirimkan kepada bibi angkatnya yang ada di Australia. Jayun dan Sunwo terlihat sedang minum bersama dengan Taerin dan Sokju di sebuah kafe. Suasana terasa begitu membahagiakan, namun semua itu ternyata hanyalah sebuah mimpi. Jayun rupanya tertidur setelah ia membereskan toko bunga. Gadis itu terbangun ketika ada seorang kurir yang mengantarkan surat yang ternyata dari Sunwo. Keesokan harinya seperti biasa, Jayun datang ke toko bunga. Namun saat itu pintu tidak terkunci. Jayun pun sangat terkejut karena Sunwo telah kembali.
Ia masih berpikir jika semua ini hanyalah mimpi belaka. Namun Sunwoo meminta Jaehyun untuk memeluknya dan memastikan langsung apakah ini mimpi atau kenyataan. Pada akhirnya, setelah sekian lama menunggu, mereka pun bisa kembali bersama dan hidup bahagia.